Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Sini dong, hei, lu gimana sih kok kagak ada ini? Udah ketawa dulu. Kali ini bersama Om Leo. Tapi suaranya berisik banget ya? Berisik nggak sih? Enggak aman. Enggak ya? Masuk nggak ya ke sini ya? Kenapa lu ketawa sih? Gue lucu lah ngeliatin dulu ya, gue dari dulu tuh kalau ngeliat lu image ketawa, nih orang absurd. Lu juga absurd kali. MTV Kayaknya Tracks dong. berisik ya? MTV Tracks dong. Zaman MTV. Mau di dalam Tracks. nggak? Lu emang bareng merokok di dalam? Enggak, yuk. Maaf ya, kita pindah ke dalam. Suaranya soalnya ternyata. Nah, itu tuh di situ tuh. Ini sofa ini nih. Nah, kan nggak ada suara knalpot. Lu nggak apa-apa ya? Nggak ngerokok dulu sejam. MTV Tracks tahun berapa lah? 2004 sampai 2005. 2004 akhir atau lu belum? Iya. Belum. 2004 akhir gua. Iya, Tapi ngomong-ngomong terima kasih dulu dong kamera canggihnya. iPhone apa? iPhone 12 dari Gaya. Digimap. Terima kasih Digimap. Yang mau beli iPhone silahkan ke Digimap karena trusted seller, reseller, terbaik di premium Digimap. reseller terbaik kan? Iya. Mau dong nggak iPhone, tapi gue nggak pernah pakai iPhone. Android payah gue. apa? Trax. Tracks 2004 lah. Gue masih ada Aryan, Yara, Iya. ada Aris. Lela. Iya. Lela Gua nggak sempet kenal. Oh Lela, Hogi. Hagi. 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 Dan dia lah, beliau tuh kayaknya. Dia juga dari dia, apa dari Aryan? Ada di Hagi. Iya tuh canggih, orang itu matanya lelaki. Canggih tapi Hagi, dia bisa ngedetect orang. Wah ini dan jadi semua loh. Hagi itu pemred MTV Trax. Lu diajak Hagi. buat nulis. Hagi yang nyuruh gue, gue pengen ketemu orang ini nih, yang suka nulis di Friendster yang ngaco-ngacoan nih. Aryan kenal gue Oh, lu tuh awalnya dari Friendster. di Friendster. Gue suka nulis testimoni kan ke Apa orang. testimoni yang paling lu ingat apa? Bondan. Hmm. Kan Bondan kan udah terkenal dari dulu, namanya kan Bondan Wikanti Mateus Bondan di Friendster dia. Bondan apa kabar? Gue tahu nih nama panjangnya Bondan. Serahkan Bondan struk pembayaran di kasir. Kayak gitu-gitu yang ngaco-ngaco gitu kan dulu. Oh, jadi lu tuh diajak nulis di MTV Trax karena status di Friendster. Apa ya testimoni? Testimoni Friendster sama Aryan baca. Haji lu lihat ya orang ini. Kalau nggak salah itu inget gue. Om Leo, Aryan nih. Berat. Naon dia? Lu datang deh ke tempat gue kantor. Udah, gue diketemuin sama Hagi. Dan Hagi tuh visioner ya. Orang-orang yang ada di situ something. Lu memakai nama Om Leo dari tahun berapa? 2000. Gue resmi sih dipanggil anak-anak Ruru 2003. Om Leo. Dulu gue datang ke Ruru tuh namanya Angga masih. Gue inget banget. Oh, lu masuk Ruru masih Angga. Masih Angga 2000 tahun 2001 gue Angga masih. 2002 akhir gue udah dipanggil Om Leo tiba-tiba. Apa? Itu gue ada karya lah ya dulu, ada karya. Yang Roma Irama itu bukan? Sebelumnya bentuknya kayak Roma Irama gitu. Ya, itu di dalamnya ada lawakan gitu deh. Nah, dialognya dulu ada 2 orang tuh. Om Leo namanya sama satu lagi Tante Susan. Si Tante Susan ya tokoh-tokoh tahun 80-an, tahun 70-an gitu deh yang suka naik mobil Datsun di dashboardnya. Kan gua kan suka ngayal-ngayal gitu, ada orang kayaknya masih kayak gitu ya hidup. Yang ini nih persnelingnya tuh ada ini apa yang bening tuh masih yang. Iya, zaman dulu. Resin. Iya, zaman dulu. Yang gitu-gitu. Lawakannya kayak gimana? Om Leo dan Tante siapa? Tante Susan. Ya itu kayak lawakannya kayak gitulah, yang kayak ini. Jorok. Gak jorok, tapi ada yang kadang-kadang ada yang jorok, yang gak jorok. Misalnya kayak gini. Pas berapa? Oh ini gratis, silahkan ambil. Wah kayak Jimi Hendrix dong gratis. Gitu-gitu. Kok Jimi Hendrix gratis? Gratis terkenal. Jimi Hendrix gratis terkenal. Gitaris. Iya, jadi kayak gitu loh kan ya. Oh lu udah ketawa-tawa, ada lagi apa? Gue lupa deh. Gue sering lupa lawakan sendiri lah. Jadi gue sering diketawain sama orang-orang. Kan Leo nulis Om Leo. Lupa gue kan kagak. Nggak pernah memikirkan lawakan lah, nggak pernah nginget-inget gitu loh. Oh, gara-gara kartun apa lawakan lu? Lawakan itu gue dipanggil tulisan itu bukan gambar. Ada tulisan, cuma ada gambar tokohnya, bentuknya kayak Om Leo, rambutnya kribo, ada brewoknya gitu. Ini si Om Leo nih, Jimmy,
Ade Darmawan, Indra Ameng, akhirnya manggil gue Om Leo sampai sekarang keterusan. Bahkan nyokap gue manggil gue Om Leo, parah nih. Om Leo, beli ini dong, pulang dong. Kamu nggak kangen sama mama? Lah manggil gue Om. Anaknya dia sendiri, kacau sih nyokap sih, parah sih. Mulai tahun berapa nyokap lo berhenti memanggil Angga? Ya itu sejak orang-orang pada manggil gue Om Leo. Dia dengerin radio kan, dulu gue pernah siaran di OS tuh sama Enggok. Dia kan suka dengerin tuh, wah ngaco kamu kalau siaran ini, Om Leo. Udah kebiasaan kan. Keluarga gue manggil gue Om Leo semua. Tuh si Om Leo, adek gue semua. Udah nggak ada yang lupa. Padahal bokap gue ngasih nama gue bagus itu. Narpati Awangga. Artinya apa? Tokoh wayang gitu. Narpati itu adipati kalau nggak salah, bahasa Sanskrit, dan itu dia ditranslate ke bahasa Jawa kan jadi Narupati, bahasa Sanskritnya. Nah, Awangga itu salah satu kota di zaman Hastinapura tuh, ada satu kota namanya kadipatennya lah ya. Bukan apa nih, kayak kabupatennya di Hastina tuh. Hastina kan yang jahat-jahat tuh, Kurawa segala macam. Iya. Nah, karena ada nama satu anaknya Kunti tuh anak paling tuanya namanya Karna. Soekarno itu namanya Karna itu tokoh wayang. Dia kakak paling tuanya Pandawa dari Ibu Kunti, karena Kuntinya lahirnya dari dewa gitu, dewa matahari namanya. Dia Betara Surya dibilangnya. Betara Surya tuh nggak sengaja ngehamilin Kunti, tapi karena dia masih perawan, dilahirinnya keluarnya dari kuping si Karna ini. Nah, Karna itu artinya kuping. Bahasa Sanskritnya Karna itu artinya kuping. Gue baru tahu juga tuh. Jadi dikeluarnya emang dari kuping supaya dia keperawanannya tetap utuh. Nah, baru nanti jebolnya sama si Pandu, nyokapnya Pandawa gitu ceritanya. Jadi gue kakak tuanya Pandawa lah. Baik tapi jahat, karena gabungnya sama orang jahat, tapi sebenarnya dia baik. Berarti Narpati Awangga tuh baik tapi jahat. Baik. Bapak lu pencinta pewayangan? Dia doyan yang gitu-gitulah, yang seru-seruan gitu, yang bahasa-bahasa yang dunia perwayangan. Gue diajarin wayang sama bokap, tapi karena dan gue tahu bokapnya wayangnya tuh wayang era Kosasih. Iya. Karena kan gue nontonnya kan bacanya kan komik. Saur Sepuh ya, era Kosasih itu. Era Kosasih. Bukan, itu Niki Kosasih. Oh. Niki Kosasih itu. Yang era Kosasih itu yang Mahabharata komik. Mahabharata dia bikin komik-komik ya eranya Ramayana zaman itulah, tahun 60-an ngetren banget, 50-an 60-an era Kosasih. Bokap lu masih ada? Almarhum 2004 bokap. Dia belum sempat tahu karakter Om Leo ya? Ya, sedih banget kalau ngomong. Kenapa? Ya itu. Satu hal yang paling gue sedih adalah ketika bokap gue nggak ada. Di ruangan kantornya tuh ada satu box. Apa dibilangnya? Kontainer gitu ya, kontainer. Isinya semua bukti transferan bank BCA zaman gue kuliah di Jogja. Dia cuma pengen anaknya lulus kuliah, ternyata dan gue nggak lulus, berantakan. Lu kuliah di mana sih? Isi Jogja. Jurusan? Seni grafis, seni rupa. Berapa tahun? Gue 6 tahun di Jogja tapi kuliahnya cuma setahun. Dan bokap nggak tahu gitu, gue di DO tiba-tiba. Lu 5 tahun ngapain berarti? Main itu, ngeband sama anak-anak, nongkrong, bikin pameran, main game, main PlayStation 1 lagi booming banget waktu itu. Udah itu warnet, zamannya warnet. Terus hobinya ke warnet, download lagu, download game, download film nggak bener, film bokep juga di download ya. Dari dulu lu seneng download berarti ya? Lagu. Download adalah hidup. Iya, illegally dan maupun yang legally pokoknya. Lu masuk ke Sinruru itu dari mana? Ade Darmawan ke Jogja? Karena Jogja, seni grafis Jogja, Ade Darmawan. Karena gue pertama kali masuk, kan anak isi kan rata-rata ngegengnya tuh sama kota-kotanya kan. Ada anak Jakarta, walaupun ngebaur sama semua, tapi lebih ada perasaan bahwa kita perantau, datang ke kota orang, ketemunya sama Jakarta. Nah, salah satunya Ade Darmawan. Oh, Ade Darmawan itu anak isi Jakarta, isi Jogja. Dia kakak kelas gue 3 tahun di atas gue. Ade 92 Ade berarti 4 tahun di atas gue. Dia 4 tahun, tapi karena kenal ya udah, jadi kalau misalnya pulang ke Jakarta kalau lebaran gitu ya gue mainnya ke tempatnya Ade, ketemu nyokapnya gitu. Jadi temenan udah tahun 96 97 tuh gue udah dekat sama dia. Ada lagi Dion Durga tuh yang tato artis. Iya, Itu satu geng kita waktu itu. Udah Ade cabut ke Belanda, sekolah 2 tahun, ditinggal lah gue di Jogja. Pas dia balik bukannya balik ke Jogja, malah dia bikin ruang rupa di Jakarta. Karena udah, wah seru juga sama Ade. Pas ke Jakarta ya gue akhirnya nongkrongnya di ruang rupa.
Gue akhirnya Bob Chow. nongkrongnya Bob Chow. Aja kantongnya lu banyak gak ganas lah emang. Dapat lagi Bob. Itu kemudian terjadilah sebuah pengungsian. Setelah gue diusir dari Jogja, gue datang ke. Diusir kenapa? Ya udahlah cukup lah. Maksud gue 6 tahun di Jogja, gue rasa kalau gue nambah lagi antara gue bakal stay di sana jadi seniman di sana dan ya nggak bakal ketemu Om Leo kali, namanya juga masih Angga kali. Gue dipanggil Angga, panggil di Jogja dipanggil Angga. Sampai sekarang? Teman-teman lama lu masih manggil Angga? Enggak, masih manggil Angga. Cuma teman-teman di Jakarta aja manggil Om Leo dan keluarga gue di Jakarta manggil Om Leo. Jadi gara-gara ada Darmawan lu ke Ruang Rupa ya? Iya. Dari situ lu kenal scene Jakarta? Sudah kenal sebelumnya kan ada terjadi pertukaran kan, Iya. anak IKJ banyak yang ke Jogja, anak Jakarta juga sering kalau Jakarta ketemunya teman-teman IKJ waktu itu. Emang terjadi dialog dua kota itu antara Jakarta sama, karena musuhnya ITB waktu itu, musuhnya FSRD. Jadi anak-anak FSRD dimusuhin tuh sama IKJ sama ISI. Dasar lu sekolah, padahal semua anak-anak yang kuliah di dua tempat itu pengen masuk ITB nggak keterima. Iya lu tahu ceritanya. Susah. Udah tuh untung-untungan semua. Harus anak-anaknya pinter ya. Enggak, itu dendamnya yang masuk IKJ dan yang masuk ISI nggak ikutan Villa Merah sih. Gue ikut tapi nggak masuk juga. Gue sama Pidi waktu itu. Diajarin? Gue diajarin sama Pidi baik, gue inget banget tuh. Gue yang reguler kan, yang setahun kuliah, setahun kursus malah nggak keterima. Villa Merah. Katanya lu nggak bisa gambar Coca-Cola lagi diremes sih. Iya kan, katanya kalau masuk FSRD itu harus gambar Coca-Cola diremes kan. Gue dulu disuruh gambarnya dikasih skrup, dikasih kotak, jadikan alat apa dengan benda-benda ini. Gambar situasi lagi dalam perayaan 17-an dari angle yang berbeda. Oh zaman itu gue inget banget. Udah gambarnya bener, tapi gue kayaknya gagal di bahasa Inggris gitu-gitu deh. Di bahasa Indonesia karena gue ngerjainnya telat apa lupa. Lu kan seniman pixel juga apa sih istilahnya? Pixel art. Itu tahun berapa? Gue mulai itu 2000. Seinget gue ya, gue suka banget ada iBoy. iBoy itu ada satu. iBoy itu apa? iBoy itu satu komunitas atau kolektif digital art di London, di Berlin. Di Berlin, dan itu dia bikin karya pixel gitu. Pixel tuh kayak Lego gitu, titik-titik kotak-kotak gitu. Booming lah di tahun 97-98an itu karena muncul di majalah. Karena waktu itu belum banyak kan viral di internet. Gue coba cari tahu di internet, dan di internet gue menemukan banyak banget karyanya dia, sehingga gue terinspirasi gitu. Karena gue suka banget sama 8-bit kan. Visual yang terjadi di layar monitor tuh kotak-kotak kecil-kecil gitu kayak zaman Atari dulu. Udah kebawa deh sampai sekarang. Masih bikin lo pixel art? Dan itu cuma itu doang satu-satunya kemampuan gue. Sekarang gue cuma megang pensil sama pulpen kemarin. Gue kagak bisa nulis ternyata. Gue pernah nyoba kemarin nulis di kertas lah. Gak kebaca. Disuruh ulang sama pegawai imigrasi. Mas, tulisannya coba bisa diulang nggak? Astaga, udah nggak bisa, saking kebaca seringannya. Bikin pixel pakai mouse kan, gerakannya kan mouse kan bukan. Sedih lah gue, karena tangan gue nggak pernah sama, karena gue udah susah gitu megang pulpen sama pensil. Padahal dulu buset deh, drawing, zamannya kuliah kan disuruh drawing, walaupun nggak bisa tapi belajar akhirnya sampai, walaupun belum bisa banget tapi setidaknya tahu lah caranya drawing gimana, gambar gimana. Sekarang udah nggak ngerti. Pixel art lu tuh udah setahap apa sih? Maksudnya gue kan nggak terlalu ngerti lu sebagai seniman pixel art tuh udah segimana lu sebagai seniman pixel art tuh? Rumah sampai detik ini gue masih ngakuin bahwa diri gue masih seniman pixel art gitu. Jadi ya kalau musik, karaoke segala macam selingan semua. Gue masih sangat suka gitu lah sama visual yang ada di layar monitor. Karena hidup gue lebih banyak di layar monitor. Kayak gue bangun tidur langsung komputer, depan layar monitor. Gue cuma pergi cabut. Jadi itu adalah hiburan gue ketika gue nggak di depan layar monitor. Selebihnya hidup gue di depan layar monitor terus, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tapi lu kok nggak minus? Minus, gue udah mulai ngeblur, nggak ngelihat. Berapa? Ini 3. Gue nggak bisa ngelihat jauh 3, nggak bisa ngelihat deket 2. Oh iya. Apa tuh namanya? Ya plus, yang lainnya plus 2, minus 3. Minus masih. Tapi lu kok kemana-mana gak pakai kacamata? Masih, kebacanya itu tulisan yang itu udah mulai gak kebaca. Logo gede masih. Kan gak enak loh, minus 3 tuh gue pernah minus 3. Gue pernah ada di minus 3 dan itu gak enak. Gak enak, parah. Ini gue minus 5 nih. Udah nambah minus 5. Gue harus pakai kacamata untuk baca yang agak jauh gitu, detail. Ya iyalah minus 3 lah. Gak apa-apa lah. Nah, agak lumayan.
Ya iya, agak harusnya sedikit. dipakai. Kacamata di lo. Ini berarti progresif lensanya. Di bawahnya iya. Lensa orang kaya katanya, di bawahnya. bukan lensa orang kaya, lensa orang tua. Oh iya. Kalau dulu orang tua kan ada ininya tuh, ada Iya, ada garisnya. Ini nggak Nggak kelihatan. tapi sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Bukan lensa orang kaya, ini lensa orang tua yang ada lebih. Zaman modern. Iya, kalau dulu kan gini nih. Ada garisnya gitu. Iya, ada garisnya keren ya. Pakai juga nggak lah, nggak usah lah. Ya terserah lu lah. Jangan deh. Tapi karya lu tuh pixel art itu menghasilkan uang nggak sih buat lu? saat ada di ranah kontemporer ya cuma itu yang bisa menghasilkan uang dari dunia visual art. Iya. Menurut gue ya, visual gue yang gue kerjakan gitu ya di dunia visual. Selain gue misalnya juga jadi art director atau kurator pameran atau mungkin jadi talent ketika misalnya ada sebuah project art gitu, gue ngerjain, ngebantuin atau misalnya bikin konsep dan segala macam ide. Tapi selebihnya itulah yang pengalaman gue mendapatkan income. Bahkan gue pernah satu cerita, dulu ada satu advertising yang ngajakin gue untuk bikin artwork, dan itu artworknya katanya mahal banget. Dia bilang lagi, Om Leo, seumur umur belum pernah ada ilustrator yang bayarannya sebanyak ini. Saat itu tahun 2000, gue ingat banget Densu kalau nggak salah waktu apa namanya agensinya itu nge-hire Om Leo untuk bikin karya pixel art gitu untuk salah satu brand. Waduh, gue bakal lama banget nih. Kira-kira berapa bayarannya untuk menggambar selama ini? Gue pengen gambarnya seperti ini, seperti pixel art dan segala macam. Mungkin akan habis 3 bulan, ditungguin lah 3 bulan. Jadi iklannya nggak nongol sebelum karya gue jadi. Padahal itu proyeknya sudah jalan gitu. Iklan apa sih? Iklan internet, provider internet, CBN gue ingat banget. Oh, CBN. Masih ada nggak kalau di Google iklan Masih internet? kayaknya iklan CBN Om Leo pixel art gitu. CBN hotspot waktu itu, CBN ada hotspot di mana-mana. Gue ngiklaninnya pakai pixel art gitu. Dan katanya, Om Leo, lo asal tahu aja, ini lo bisa jadi adalah ilustrator termahal di Indonesia saat ini katanya. Anjir, serius lu? Ya nggak pernah ada ilustrasi ya, bukan fotografi, bukan videografi, bukan lukisan, bukan apa. Ilustrasi semahal ini di Indonesia. Ah, serius lu? Iya, ya 3 bulan juga gue. Berapa emang semahal itu tuh? Zaman itu ya? Iya. 70 juta lah. 2006. Gede lah, Gede banget, itu gede banget. 70 juta 70 gede 2006, itu gede banget katanya. Yang udah, dan selanjutnya ya udah angkanya tiba-tiba segitu terus. Wajib kaya nih. Gue bahkan pernah jadi kayak cover koran Kompas, pernah pakai ilustrasi gue, tapi lu nggak pernah tahu kan. Dulu namanya iklan itu, sebelum MRT itu ada tuh iklan ya, yang tiang-tiang yang nggak jadi lah. Iya, monorel. Harusnya kan ada tuh. Nah, itu dia bikin iklan. Tiba-tiba di satu depan halaman Kompas gambar gue semua gitu, anjing gue bangga. Tapi gue nggak bisa nunjukin ke siapa-siapa karena nggak ada tanda tangannya. Karena dibayar agensi kan, dibayar put. Zaman itu juga gede lah, itu gede. Dan itu salah satu income gue selain ketika karaoke. Gue baru ngeh banget ketika misalnya karaoke. Keterlaluan sih fenomena karaoke. Ya nanti lah kita ngomong. Lu tuh karaoke dari tahun 2003 akhir. Lu yang salah satu yang pertama kan? Enggak, gue sering banget gituin sama orang pionir karaoke. No ya enggak. Siapa pionirnya? Mungkin yang ngebawa itu ke ranah klub mungkin ya. Nasta kan yang Nasta pernah pertama kali bikin kompetisi karaoke di IKJ 2003. Sebelum ada Om Leo berkaraoke. Sebelum ada Om Leo berkaraoke, jauh sebelum. Tapi dia waktu itu bikin kompetisi karaoke. Ya mirip-mirip sebetulnya kan. Tapi itu apa? Formatnya performer, bukan party, bukan karaoke party. Berarti Nasta pionirnya sebetulnya ya. Nasta, Batman, event karaoke itu Nasta, kan. Batman, Desta, Vincent, siapa lagi? Asung, Ameng, Keke waktu itu. Iya. Itu mungkin yang lebih cocok untuk dibilang sebagai salah satu orang yang pionir. Pertama kali mengangkat karaoke ke ranah party. Walaupun saat itu formatnya kompetisi ya, tapi udah masuk party. Baru setelah itu ternyata mereka kan saat itu masih pakai DVD. Iya. Ribet tuh gonta-gantinya. Ada jeda ketika mau nyetel lagu sama lagu yang lain. Saat itu gue punya softwarenya. Yang software lirik gitu ya? Software lirik karaoke dengan format MIDI. Bikinlah party karaoke MIDI, lagunya lucu-lucu loh. Metallica tuh lagunya MIDI. Karena lu semua MIDI saat itu. Ya karena kan sukanya kan yang 8 beat, yang suara-suara MIDI gitu. Zaman itu tuh 2000, gue ingat tuh, gue pertama kali karaoke di Park Februari 2004. Waktu itu nama acaranya Grunge Karaoke.
Bing, Musawir Bing nge-DJ, gue ngeluarin lirik lagunya Bing pakai karaoke. Jadi biar orang bisa nyanyi lagu ini. Karena gue kan melihatnya itu di klub itu ketika anak-anak mulai ada fenomena DJ Batman, itu DJ pertama kali yang gue bayangin kok ada DJ kayak gini ya? Muter di luar klub kebiasaan. Iya, kebiasaan klub ya, Batman lah salah satunya. Muterin lagu Metallica tapi orang-orang nggak ada yang hafal karena susah kan liriknya kan. Nggak ada. Wah, ini kalau dikasih lirik itu doang awalnya karaoke. Oh, gara-gara ngeliat itu. Oh, ini kalau dikasih lirik pada bisa nyanyi nih. Akhirnya teksnya dibuang, vokalnya dibuang, tinggal lagunya doang. Sampai akhirnya ada gue nemu software -1 terus berlangsung. Gue baru 2009 lah nemuin software yang sesungguhnya. Software -1. Padahal lu udah karaoke dari 2004. 2003. Iya. Dulu lu pertama kali 2003 nyari software itu gimana? Jadi bikin, ada yang bikin, ada yang nemu. Jadi ada beberapa orang yang ngasih tahu teknologinya, dia tuh bikin satu blog gitu, namanya kalau nggak salah midisite.co.uk kalau nggak salah. Jadi di dalamnya itu lo bisa nyari semua soft file MIDI yang udah ada liriknya di dalamnya. Formatnya karaoke MIDI namanya. Jadi dia ngikutin adanya lagu misalnya lagu Hard Day's itu bisa jadi lirik, diketikin angkanya teksnya. Zaman itu kayak gitu. Nah, zaman sekarang makin canggih softwarenya, muncullah fenomena karaoke -1 itu. Kalau sekarang softwarenya bayar? Sekarang nggak gratis, lagunya yang bayar. Lo harus langganan lagunya. Gue punya satu website langganan yang ngasih lagu-lagu terkini dari sebuah karaoke. Udah bukan MIDI lagi ya, musiknya musiknya asli. suara asli. Tapi yang bikin bukan musisinya. Itu sebabnya jarang banget kena sentuh royalti. Oh, karena masternya nggak mirip kan, nggak ada vokalnya, lagunya beda. Agak mirip, detail banget, tapi bukan lagu master aslinya. asli. Jadi nggak pernah. Jadi sering banget karaoke itu lolos publishing di internet. Karena secara rules dia cuma bisa bilang bahwa copyright pengarang lagunya, karena lagunya bukan pakai lagunya dia, susunan nadanya doang. Agak aneh sih, kadang-kadang ada yang masuk juga, ada yang di black gitu, ada yang di band. Lumayan unik lah itu fenomena bahwa ada karaoke itu jatuhnya emang apresiatif, dia nggak maling. Lu pengen nyanyi lagunya, ada orang yang bikinin komposisi musiknya dan kemudian nyanyi bareng, itu lucu. Iya, tapi kalau ada keuntungan finansial dari situ dan penciptanya nggak dapet, makanya itu dia. Gua waktu itu sempat menghubungin salah satu rekanan untuk mau tahu gimana caranya gue bayar royalti karaoke. Ternyata karaoke di Indonesia itu dimonopoli oleh karaoke keluarga. Mereka yang membayar royalti langsung kepada publishingnya lagu tersebut. Gue nggak tahu mereka ngasih nggak ke para penciptanya, karena kalau karaoke itu harusnya yang diberikan insentif karena kan nggak ada suara vokal penyanyinya. Berarti bukan band ya, dan dia juga bukan ngeband ya, berarti pencipta lagunya yang harus mendapatkan royalti. Makanya di semua lagu karaoke yang ditulis di sana bukan nama penyanyinya, nama penciptanya, nama pencipta lagunya, karena mereka memainkan apa yang diciptakan oleh pencipta lagunya. Kompleks lah, rumit banget. Gue mau mempelajari sampai detik ini pun nggak ada rulesnya gitu di dunia WAMI, di dunia ya, apalagi gue nggak pernah bertemu mereka ya, nggak pernah sama sekali berkeinginan untuk sowan, untuk gue karaoke lagu ini, malah lebih parah lagi nanti ditagihnya bahkan mungkin nggak tahu uangnya bakal sampai apa nggak ke penyanyi. Tapi lu mulai jayanya berkaraoke itu tahun berapa tuh? Borneo 2013. Abi Borneo ngajakin Om Leo untuk apa namanya, in-house ya, bukan in-house, rutin ya, reguler 2013 atau 2014 ya, gue lupa, antara 2 tahun itu deh pokoknya. Tadinya Borneo masih di Jeruk Purut, udah itu pindah ke dekat Lawless tuh, yang sedangnya Lawless. Udah itu awalnya banget gue inget. Mulai reguler di situ. Sebelumnya kemudian ada beberapa klub 365 juga mau coba bikin reguleran, tapi kadang-kadang aja. Udah akhirnya masuk pindah ke klub sampai ada satu momen tahun 2018 2019 setiap hari ada karaoke di klub-klub itu. Bahkan satu tempat bisa cuma beda blok ada 2 karaoke yang sama di jam yang sama. Jadi ini gue punya tim berkaraoke itu. Iya, makanya lu bikin berkaraoke itu karena
Kalau lu nggak bisa, Ada lu yang kasih ke ganti. yang lain. Tapi mereka ternyata nggak peduli, itu Om Leo tuh nggak terkenal itu Le. Masa? Ya, orang si Buluk tuh sering banget tuh panggil Om Leo karena mereka nggak tahu sih sebenarnya Om Leo yang mana. Untung gua nggak terkenal ya. Untung gua nggak sekeren siapa lah gitu orang-orang. Oh makanya ada enggok, ada daging, Iya, ada itu. ada daging. Orang yang penting mah berkaraoke. Berkaraoke nya, yes. Cara realistis bener juga sih. Gua kebayang DJ kayak DJ Anton gitu misalnya, atau DJ Hogi atau siapa di Korea gitu misalnya. Mainin lagu-lagu persis sama di Korea, dibilangnya di Korea gitu. Tapi orangnya kan nggak mungkin ngefans sama Merdi sama Art. Lu gimana sih ada cewek nyantol ke Merdi sama Art? Nggak mungkin mereka berdua dicantolin di, mau kan butuhnya yang ganteng, yang keren, yang sosoknya. Andai kan digantiin juga aman-aman aja gitu pasti. Jadi kalau operatornya sekelas Gilang gitu, Gilang kan berantakan tuh, Gilang, Torus, gak masalah ternyata mereka. Yang penting bisa nyanyi yang penting bareng. Bisa nyanyi bareng. Seru sih karaoke gitu. Tapi nah ini buat yang belum tahu nih, Om Leo ini di KTP-nya profesinya tukang cukur. Waktu ke tukang waktu ke petugas catatan itunya Dukcapilnya kelurahan. Iya Lu sih. ngomongnya gimana? Itu goblok sih itu, dan gue antara pengen ketawa sama pelan banget ya. Tutupin Kok nomornya, gua mau- nomornya kok- tutupin. Iya, kok gue mau melakukan ini gitu. Nih ya, ini. Nah, ntar nomornya udah ditutupin ya. Tolol sih, emang. Tuh. Profesi tukang cukur. Ini. Tuh. Tukang cukur. Itu banget sih Bang. Gue maksud gue antara sok-sokan keren sama anjing impactnya separah itu sih buat hidup gue. Apa separah gimana? Ya gue nggak pernah dapet. Gue pernah ngajuin 2 kali cicilan rumah ditolak. Ya rumahnya yang harganya mahal gitu. Bukan tolak. Padahal rekening lu mampu. Udah ditolak di awal. Gue nyaris gak nikah sama si Ayu. Gara-gara mertua lu. Tuanya komplain. Panggil anak kita kesini. Gimana almarhum papa, maafin papanya Ayu. Di sidang gue di keluarga tengah. Maksudnya apa? Kamu selama ini dibohongin keluarga kami. Aku desainer, aku lulus kuliah, aku jadi bekerja tukang cukur. Gara-gara gue nggak gitu ada di KTP doang loh. Gak taunya ada di kartu keluarga gede banget. Tukang cukur pas dikasih ke KUA aja Bandung. Pak, ini tukang cukur. Enggak emang lu apa motivasi lu? Kagak iseng doang. Gue sama adik gue mau bikin KTP. Datanglah ke kelurahan, yang jaga kelurahan mesin ketiknya sahabat kecilnya adik gue. Wah bro, bikinin ya gue yang keren ya, fotonya udah cakep nih, gue keren. Iya, foto lu kan rapi tuh, lah, enggak udah yang ganteng. aneh mukanya. Ada kerjaan apa aja sih? Emang selain wira swasta, males juga banyak, tapi jangan deh ribet gitu kata dia. Ribet lu nanti lu banyak urusan, udah mendingan kalau nggak pelajar, wira swasta udah paling enak tuh, pekerjaan cuma 2 itu. Gampang urusan, gue pikir gampang urusan apa yang kayak gitu nggak taunya. Makan tuh nah gue iseng lihat ada di apa aja, anjir ada tukang Di buah, kolomnya ada tukang buah, tukang batu, tukang gali kubur, ada kan? tukang stempel, ada tukang cukur, pokoknya pekerjaan yang berdasarkan Profesi Polres Hankam leh. Zaman Soeharto itu dulu kalau bikin KTP pokoknya halnya harus berhubungan dengan Polres Hankam. Jadi ya jaga musola, jaga masjid gitu. Ada pekerjaan penjaga masjid. Banyak banget. Mungkin ada sekitar 150-an pekerjaan. Yang gue cari yang paling lucu kan, pas bagian tukang lucu-lucu, ada gue milih tukang batu. Gue, wah dia gini tukang cukur nih, wah tawa, jadi bahan bercandaan. Ya impactnya sampai sekarang, udah nggak bisa diganti seumur hidup lah. Ada lu sekarang tukang batu juga? Tukang batu kan nyalin. Goblok. Itu Ya, dia lu harus ganti kartu keluarga, berarti lo harus pindah rumah dulu, harus ganti kartu keluarga dulu, baru bisa ketemu tukang ininya lagi kan, bisa ketemu apa? Itu kan skill, bakat, pekerjaan apa? Bener juga sih pemerintah waktu itu bilang, lu punya kemampuan apa gitu, dia bilang.
Ya gue kemampuan gue tukang cukur, karena kan gue di situ seniman doang, males jadi seniman gitu. Sampai sekarang. Jadi pelajarannya buat yang mau Jangan bercandain lah, jangan dibercandain. Iya, kan lu ganti, oh ya udah seumur hidup ya. Kalau di SIM sama. Gue kira munculnya KTP doang. Semua lah, sampai di data perbankan. Nama Narpati Awangga, pekerjaan tukang cukur, anjing. Untung cuma ya udahlah hapus. Bercanda, jangan diulangin lah bercandaan. Ya buat apa yang pikirkan sebelum bercanda lah. Atau buat orang-orang yang meragukan Om Leo, bukan tukang cukur dia asli. Takutnya kan petugas kredit kan. Ya kan, petugas kredit kan pasti kan. Tukang cukur nggak mungkin nih cicilan segini sebulan nih kan. Iya. Untung gue nggak pernah nyicil benda-benda kayak gitu. Yang mahal-mahal banget. Yang gue nggak pernah punya barang-barang mahal banget. Barang-barang gue paling ya cuma jutaan doang lah, yang nggak nyampe ratusan puluhan gitu. KPR itu yang susah tapi. Nah kan. Itu udah gue nggak punya rumah. Dia tuh akhirnya gue deal sama istri gue gitu. Aku umur udah 40. Kamu berapa? 35 atau 38 gitu. 37, 36 ya sekarang berarti. 36. Kita bakal punya rumah nggak? Umur aku paling tinggal 20 tahun lagi. Yuk kita ngitung 20 ya, 25 tahun lagi lah. Umur 65 pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain di panti jompo kalau nggak udah meninggal. 25 tahun. Matematik lah kita berdua tuh akhirnya. Kontrak rumah berapa sih sekarang? Kontrak rumah kisarannya 100 jutaan lah sebulan, setahun paling mahal. Paling murah ada yang 30 juta, gue dapet yang 30 jutaan tuh. Di daerah Pondok Pinang. 30 kali 20, 600 juta cuma. Rumah berapa yang paling murah? 1,2, 1,4, yang rumah sebesar itu juga ya. Secara matematik, sisa umur gue yang tinggal 20 tahun ini kayaknya udah gak bisa punya rumah lah. Udahlah, kontrak aja lah. Ya, penting seru hidupnya. Toh sama aja kayak hidup. Ya, punya rumah, bayarannya sama. Bahkan bisa rumah lebih di tengah kota lagi. Iya, di tengah kota. Harganya pun cuma segituan gitu. Kalau nanti tinggal diusir nyari apartemen, nyari apa. Tapi angkanya kayaknya cuma segitu gitu harusnya. Rumah itu harusnya yang nyaman, enak itu ya harganya harusnya 600 juta selama 20 tahun. Kalau kita beli sendiri, punya sendiri, bayar 1 miliar, 2 miliar. Ya buat anak ya kali, tapi nggak tahu. Ya itu semua gara-gara tukang cukur. Itu semua gara-gara iseng di kelurahan. Iya kali. Susah hidup. Baru tahu gue ternyata itu ada dampak negatifnya. Parah, itu yang paling gue rasain. Gue pernah ngajuin 2 kali soalnya. Ada KPR di daerah Pasar Minggu. Oh bagus banget nih rumahnya, kayak townhouse gitu. Ngajuin lah gue. Dulu income gaji gue dari ruang rupa pun udah cukup untuk mengajukan kredit nyicil kredit itu. Ade Darmawan lolos, Iswanto lolos, Om Leo nggak lolos. Narpati Awangga nggak bisa ini kayaknya. Padahal sama. Perusahaannya sama. Kerjanya sama. Tukang cukur nih. Ada tukang cukur. Habis lagi. Ya siapa tahu lu dapat pixel art lagi yang 1M. Amin. Uangnya kan, jadi lu nggak perlu nyicil. Nah tapi kayaknya nggak beli rumah juga lah. Ya jangan dibeliin rumah lah. Kalau lu punya duit 1M, beli rumah gitu. Kalau lu punya duit 1M, ya mendingan dibeliin rumah. Harusnya sih udah punya, harusnya, tapi gak ada ternyata. Gak ada, gue gak punya duit sebanyak duit gue, bahkan gue gak punya duit di atas 5 juta pun gak ada saat ini. Masa? Asli. Saat ini pun gak ada sama sekali. Iya, uangnya habis buat apa? Habis buat apa? Macam-macam, belanja, beli alat, ngasih duit ke siapa-siapa. Duit lu habis buat apa sih? Biasanya konsumtif lu? Konsumtif. Nggak ada, gue cuma beli apa yang harus beli aja. Bini lu kerja tapi? Ayu kerja. Apa? Dia ngajar juga, desainer juga sama Agli, sama istrinya Batman, dia barengan tuh. Oh, Agli. Dia juga kadang-kadang bikin ada proyekan gitu. Ngajar apa dia? Seni-seni? Fashion. Oh, fashion. Fashion design. Gua fashion. Dia emang doyan fashion. Kalau gua emang miskin sih lah, emang udah takdirnya miskin lah deh. Hidup miskin lah, pola hidup miskin. Orang tua lu miskin nggak?
Gue baru tau bokap gue miskin pas bokap gue nggak ada. Taunya dari mana? Bokap gue tuh dulu manajer Taman Mini, harusnya kan kaya. Manajer Taman Mini. Harusnya salah satu manajer di Taman Mini, harusnya kan kaya. Pas meninggal miskin, nggak ada duit. Hah, kita nggak punya warisan nggak? Mobil diambil sama kantor. Hah, kan miskin. Gue ketika tahu kita miskin gitu, gue kabur dari rumah. Jadi gue kabur dari rumah itu. Nggak mau membebani keluarga. Tambah miskin lah gue, ditampung lah sama Ruang Rupa. Ade Darmawan yang menolong gue waktu itu. Alhamdulillah gue nambah gaji gue itu 1 juta rupiah sebulan. Oh, udah cukup banget buat hidup sekarang. Gue nggak tahu cara nyari duit, nggak tahu kerja karena selama ini kan dikasih duit sama bokap. Umur gue baru 26 lah. Waktu di Ruang Rupa. 26, 27 lah. Tahun 2004 itu, pas bokap gue nggak ada. Iya, gue belum 30 bahkan. Dan beda banget kan hidup zaman dulu sama sekarang. Zaman sekarang kan anak mungkin, gue dengar cerita ada teman gue SMP aja, anaknya SMP udah bisa nyari duit kerja, udah tahu caranya bisnis online dan segala. Gue sama sekali nggak bisa gitu. Zaman itu. Ya beda juga sih. Zaman sekarang juga banyak anak yang belum bisa nyari duit sih. Tapi nggak, maksudnya kondisi zaman ini lebih memudahkan kita untuk mengetahui pola-pola dalam pencarian uang. Kalau dulu kan kita nggak diajarin sama sekali. Iya. Lu bisa mendapatkan uang kalau nanti lu udah lulus bekerja, kecuali lu mau sambilan, jual koran, asongan, berbisnis dengan cara yang paling gampang, ngamen misalnya. Berarti lu tuh udah mah orang tua lu susah, lu nggak menyelesaikan kuliah lagi. Iya parah. Enggak, tapi kalau susah sih nggak juga sih. Secara ekonomi ada aja. Cuma pas udah nggak ada, gue baru tahu bahwa astaga, selama ini berarti bokap gue tuh nggak sekaya yang gue bayangkan gitu. Dia ngasih gue apa, beliin gue apa, baju, kirimin gue duit, bahkan nggak cuma sebulan sekali, gue minta apa aja dibeliin sama bokap. Ya ternyata nggak seperti itu gitu kondisi. Lu manja, berarti dimanjain? Gue dimanjain. Keluarga gue dimanja semua pokoknya. Adek gue lebih parah, lebih dimanja lagi. Berapa berkeluarga tuh? 3, kakak gue cewek yang paling mapan sendirian dia. Dia lulus kuliah pun langsung bekerja normal. Adek lu? Adek gue masih nganggur sampai sekarang, sama kayak gue kelakuannya. Tukang batu sih. Karena jadikan cupang dia mainannya. Datang ke toko adek gue, ada toko cupang, Beta Rasputin nama kalau ikutan kayak buluk dia jualan cupang. Kalau tato purol itu lu bercanda apa? Jadi buat yang belum tahu, Om Leo punya tato bedak purol. Silakan googling lah, minyak tawon atau bedak purol. Purol kan? Atasnya bedak purol, bawahnya minyak tawon. Silakan googling lah bentuk bedak purol kayak gimana dan minyak tawon. Nah itu ada di punggungnya. Lu bilang apa biar nggak masuk angin? Biar nggak masuk angin. Enggak, nyokap gue anti tato. Nyokap gue nggak suka banget tato waktu itu. Iseng lah gue, ada Durga, temen gue, sahabat gue dulu dari zaman Jogja tuh, datang dari Amrik jadi tukang tato. Dia udah mau belanja di tato gitu. Pertama kali datang, melendit langsung ke Ruang Rupa. Gue tinggal di Ruang Rupa aja deh. Sekalian gue pengen natoin temen-temen. Korban pertamanya dia adalah Om Leo yang di Indonesia. Gue suruh telentang, mau tato apa lo? Aduh, tato apa ya? Iseng lah, googling apa aja yang ada yang seingat kepala. Minyak tawon gue suka karena ada botolnya. Gue scan buat tutup botolnya. Bro, gue mau ini A3. Di scan lah dan di approve. Valley, non Valley. Oh, nggak kelihatan. Non Valley, lu masuk ke A dan A. Sama Bobby ya? Itu saat itu langsung udah gua kasih desain asal-asalan, ditato lah segede-gede itu. Ada purol di atas. Oh, pertama purol dulu. Gua mau tato purol dari kecil, gua pengen banget karena gua suka bedak ini, gua suka pakai bedak purol kan. Biar nggak bau ketek, biar nggak keringetan. Nah, lu suka tau nggak ketek ada petanya. Nah itu biasanya supaya nggak ada itu dikasih peta, dikasih bedak biar nggak ada peta ketek. Udah gue inget gue itu, gue tato purol. Baru nato belum selesai, boleh nambah lagi nggak, satu lagi dibikin, satu lagi gede di bawahnya, lebih gede gitu. Udah sampai sekarang tato. Nggak nambah lagi? Sampai detik ini belum ada kepikiran sih mau nambah apa. Nyokap lu apa komentarnya? Nyokap gua kan anti tato. Pas gua ditato itu segede itu gua kasih lihat nyokap.
Gak marah dia. Ketawa. Tawa gara-gara oh iya itu 2 benda yang gue olesin terus ke badan lu waktu lu kecil. 1 purol waktu lu bayi, 1 minyak tawon kalau lu sakit, diolesin minyak tawon. Jadi aja gue survive lah gue dengan nyokap. Nyokap aduh benci banget sama orang tua. Parah. Dia bilang nggak diterima sholatnya, nggak boleh menjadi imam dan segala macam, sampai akhirnya ya udahlah. Di zamannya udah kayak gini kayaknya orang nggak pada ditato. Udah itu kan zaman itu juga lagi kenceng tuh apa Miami Ink, tau nggak sih? Iya. Tato tuh menjadi sesuatu yang akhirnya sekarang kan nggak ini kan, jadinya udah nggak banyak orang yang mengkomplainkan itu. Iya, sekarang mah biasa aja lah orang ditato. Iya, sepakat. Semua juga komeng kan. Atau pas kata komeng. Jadi nyokap lu malah ya udah. Ya udah gimana? Ya gitu. 2007 gue lagi ditato. 2007. Lu tuh melakukan itu tuh buat bercandaan apa hal-hal yang lu kerjakan dalam hidup tuh motivasinya buat bercanda apa enggak sih? Iya sih. Lu juga. Tapi kan gue gue tadi kan ngobrol sama lu, gue ngobrol sama Soleh hari sebelumnya. Soleh cuma ngomong kayak gini ke gue tiba-tiba. Enggak, hidup gue mah udah kayak gini aja, aman, udah seru kok ini. Anjing sama lah, cuma beda dunia aja. Soleh adanya di ranah verbal, berbicara, berdialog, berpikir. Gue adanya di ranah art. Udah gitu aja. Ada yang di ranah musik, kebayang nggak itu ada yang melakukan itu di ranah musik ngeband, bodo amat mau dibayar apa enggak, yang penting gue seneng ngebandnya. Tapi kan lu tuh lebih nyeleneh segala tato puro, tukang cukur. Oh itu sih ya kelakuan kita zaman dulu sih, lo bikin acara asal-asalan, ngaco-ngacoan. Tapi lu tuh orang yang serius apa enggak sih sebetulnya dalam hidup? Dulu gua nggak pernah serius ini sekarang. Sejak kemarin, mungkin 3 tahun yang lalu gua ngerasa bahwa hidup gua selesai lah. Kenapa? Maksud gua kayaknya udah semua deh. Gak ada satupun di dunia ini yang pengen gue cari lagi, udah selesai. Semua udah gitu. Apa yang udah lu dapatkan emang? Semua, jadi seniman udah, gue udah bisa gambar, gue udah bisa bikin karya, gue udah bisa bikin panggilan tunggal. Ada band, gue punya band, gue pernah bikin lagu juga. Gue pernah nyanyi, gue karaoke jalan. Punya istri, punya rumah walaupun rumah kontrakan, punya mobil, punya motor yang gue dulu pengen punya, motor monkey kecil gitu kan. Udah ada. Semua udah ada gitu lah nyaris. Mainan-mainan yang dulu waktu kecil gue pengen beli nggak kebeli semua, udah semua tuh gue nggak nambah lagi yang mainan pokoknya benda-benda yang gue udah punya udah selesai kan, dalam artian bahwa nggak ada lagi yang lebih menarik dari itu yang bisa gue dapetin. Kecuali gue pengen banting setir dalam kondisi misalnya nyari konflik aja, iseng-iseng aja jual semua barang-barang, hijrah misalnya, untuk gue jual semua barang-barang, gue jadi sesuatu yang berbeda gitu. Ya mungkin gue nggak tahu itu menyenangkan atau enggak, tapi selama ini yang gue lakukan selalu menyenangkan lah, harus senang dulu gitu ya. Lu kan juga gitu kayaknya, lu selalu seperti itu kan. Semua teman-teman kita nyari seperti itu. Batman istrinya sekaya apa coba, masih kayak gini kelakuan, lipetin CD kayak gitu lah. Kayaknya anak-anak tuh kayaknya masih seneng, kalau masih seneng ngelakuin sesuatu bakal seneng aja gitu. Lu kenal Batman juga di Ruru. Baru kemarin gua ngomongin sama Vincent sama Desta, kita semua ada kayak gini gara-gara Batman. Ternyata Batman, kalau nggak ada Batman bikin park kita nggak bakal ketemu. Batman nggak bikin Good Night Electric, gua nggak bakal masuk Good Night Electric. Batman nggak bikin Club Etis, nggak ada 2 orang itu. Anjing, orang itu cukup berpengaruh. Tapi Batman bisa kayak gitu ternyata gara-gara ada Ruang Rupa, ada Darmawan. Jadi kayak saling terikat gitu loh. Kita ada di circle yang kalau gue nggak kenal lu, gue nggak nulis di tracks misalnya. Kalau nggak nulis di tracks, gue nggak bakal misalnya dianggap lucu, dianggap ini jadi punya radio. Gara-gara gue punya radio, gue jadi punya koneksi, gue akhirnya bisa manggung, bisa apa. Akhirnya gue punya temen, bisa di acara bla bla bla. Anjir, hidup kita kayaknya circle-nya. Iya, gue juga kan sama lah. Gue kan kenal ya gara-gara park. Iya. Gara-gara gue sering ke park. Ada Rian, iya, kenal itu kan. Kenal anak-anak scene Jakarta. Iya, gue gara-gara park. Gue gara-gara gue nggak pernah bayar ke park. Iya. Selalu guest list media. Iya. Soleh-solihun. Track selalu ada Nasta di depan kan. Iya. Mau masuk kan. Tapi lah kita nggak berkembang boleh, cuma itu doang emangnya. Lu nggak kenal anak baru kan yang akhirnya bisa mengganti pola hidup kita yang lama. Iya, anak baru gitu aja, anak-anak generasi baru. Tapi kita kan akhirnya nggak terkoneksi sama mereka. Iya, biasa aja, bukan jadi temen. Belum jadi temen ya. Iya.
Kenapa Le? Le lu enggak aja gue jadi pengen nanya sama lu. Siapa tahu lu mengerti gitu. Le, tapi lu masih pengen Le? Apa? Mendingan kita pindah ke sini deh biar lebih terang. Ini dulu sini deh. Nah, lampunya lebih terang. Iya, deh. Jadi yang gue bayangin sebenarnya Gue pakai kursi itu deh, tunggu dulu. Itu tuh gue pakai kursi itu tuh, biar enak. sini Enggak, justru biar terang. Enggak, lu sama-sama di situ, biar sejajar posisinya. Kalau gua di atas, lu di bawah, jadi nggak enak posisinya. Nah, kalau gitu kan enak. Oh, biar lampunya dari depan. Oh iya. Ya Tadi gitu kan lah. dari samping. Gue ngebayangin ternyata circle itulah yang kita menghidupi kita gitu, kita masih terkoneksi sampai sekarang. Lu juga merasakan hal yang sama atau gimana sih? Ya, yang iya. lu lihat misalnya Ya iya. dunia jurnalis. Ya kan gua kenal apa pergaulan Jakarta gara-gara di Trax. Ya gitu, terus ya gara-gara ke park lah. Semua ada di park kan. Iya itu Aryan tiap malam mabok di situ. Iya, semua band Manggung ke di situ. park. Semua band Jakarta ya yang ada di scene-nya Jakarta sekarang sama ada di scene-nya Indie Bibis. Dulu kan cuma ada Bibis yang waktu itu lagi itu Bibis, Park, Superbad, Jayapop. Di bawahnya Jayapop ada West Tapi Pacific. kan sebelum Jayapop park dulu. Iya, Park dulu. Setelah Bibis kan park. Iya, langsung jumping ke situ ya nyaman. Ajaib sih, dan kenapa nggak tergantikan? Lu nggak ngeliat itu ya? Nggak. Iya. Kalau zaman susah pasti susah digantikan sih. Iya kan. Dulu kan Gara-gara zaman susah. Band-bandnya kan meskipun ya band indie kan ala kadarnya kan maksudnya. Kalau band indie sekarang kan terkenalnya benar-benar se-Indonesia kan. Ketika lebih dimudahkan gitu jadi lebih. Iya, dan bara suara terkenalnya se-Indonesia. Oh iya. Hindia, Iya. Fish, Danila, Danila. Jason Ranti Dulu bisa. kan Good Night Electric. Ya Jakarta. paling juga Jabodetabek. Jakarta Selatan dibawa geser sedikit ke Jakarta Timur belum tentu ada yang dengerin. Dulu kan gitu. Ini sangat spesifik ya. Tapi itu juga 3 tahun yang lalu gue mulai sebuah nyoba itulah les workshop kehidupan itulah program yang Apa tuh ngobrol workshop kehidupan ya. Jadi saat itulah mungkin si Om Leo dulu kan lucu lah ya, lucu ngaco-ngacoan, hobinya bikin acara ngaco, pesta kostum, ngaco-ngacoan aja dia pokoknya hobinya ngaco aja pokoknya. Apa ngaco harus ngaco. Tiba-tiba di 3 tahun yang lalu udah nggak ada hal ngaco lagi apa ya yang bisa menarik gue lakukan gitu. Karena takutnya kalau gue melakukan mengada-ada gitu, lu tau gimmick gak sih? Iya. Gimmick itu adalah satu hal yang harusnya nggak lu lakukan, tapi untuk mengada-adakan, untuk supaya tetap ada, lu harus melakukan itu gitu. Ya nggak, mungkin kata-katanya bukan gimmick ya, gimmick mungkin lebih yang ke spontanitas. Tapi kalau yang keadaan yang sesungguhnya adalah ketika lu mulai mengada-ada dalam hidup itu lah. Enggak, ini mungkin karena lu ngerasa udah melakukan semua kekonyolan aja jadi bingung mau ngapain lagi. Udah semua gitu. Iya. Dan belum ada satu pola yang mungkin ketika dilakukan lagi akan jadi seneng gitu. Ya udah lu nggak menemukan kesenangannya lagi di situ. Iya, mungkin karena ya mungkin nggak begitu mendukung untuk melakukan beberapa hal yang ngaco tadi. Dan andaikan dilakukan pun itu polanya mau cuma buat bertahan hidup, nggak lebih dari itu lah. Anjing lu bet pergi. Workshop kehidupan Workshop bet. kehidupan. Jadi barulah bikin ngumpulin teman-teman untuk ngapain ya kita ya. Sementara Ruang Rupa udah berinisiatif untuk kita bikin sekolah aja. Udah cukup umur kita udah cukup ngelakuin karena belum ada satupun pola di dunia. Pola dunia itu seperti terhenti lah, nggak ada lagi musik baru. Nominasi Grammy itu aja, nominasi Oscar itu aja. Dulu ada tambahannya cuma special effect paling. Tambahannya cuma alternatif rock, alternatif pop, hip hop, R&B. Tambahannya cuma seperti itu. Dan itu masih pakai pola yang lama, musiknya masih musik yang lama. Jadi udah itu nggak ada lagi gitu, genre musik nggak ada, segmentasi musik nggak ada, apalagi visual art nggak ada lagi, artwork baru selain yang digital gitu, digital art. Tekniknya masih sama, kelakuannya masih sama, tambahannya ya mungkin cuma ada 3D, teknologi baru gitu ya. Makanya Ruang Rupa jadi sekolah. Akhirnya sekolah, karena Sekolah apa sih? ya sekolah progresi lah. Intinya progresi bahwa yang kita ajarkan mungkin bukan keilmuan yang secara mendasar berupa textbook gitu loh, tapi lebih ke pembelajaran proses untuk menjadi sesuatu yang mungkin lagi lu jalanin sekarang tapi lu nggak tahu lu lagi ngejalanin apa.
Gue pernah cerita kayak gini lah sama teman-teman, dan itu gue ngedapetinnya di sebuah forum. Ada teman-teman yang lulus SMA zaman kita dulu, lu milih masuk sebuah dunia yang mungkin absurd itu lah, ada anak band, ada nulisan gitu dan segala macam. Yang lu lihat mungkin cuma seneng-senengnya doang. Wah seru nih, seru. Lu nggak pernah ngeliat pola apapun yang akan terjadi di sana, berbisnis misalnya. Saat itu lah ya, saat itu cuma pengen seneng dong, manggung, bahkan rela bayar buat manggung. Contohnya bayar uang daftaran masuk untuk festival musik gitu ya, kita bayar 20.000, 50.000 saat itu. Kita mau melakukan itu demi untuk manggungnya, bukan demi untuk buku. Tapi 7 juta viewers, 8 juta Om Leo. Ada sih. Tapi terkenal tuh orang itu anjing, Vincent. Yang paling sangar adalah ketika lu sama sekali nggak tahu ngelakuin apa sebenarnya, bahkan seneng-senengnya pun nggak tahu, karena yang lu tahu adalah output yang di luar dunia itu. Contohnya gini lah, apa nih ya, dibikin singkatnya, lu menggambar karena lu tahu bahwa menggambar mendapatkan uang. Iya. Tapi lu nggak tahu menggambar itu apa, menggambar itu bagaimana prosesinya, bisa menyenangkan apa. Lu ngeband karena tahu bahwa band akan terkenal, akan tapi lu nggak tahu, lu lupa tuh caranya bikin lagu. Jadi lu ya cuma yang penting manggung aja. Ada beberapa kasus band yang ketika ternyata nggak dapet manggung masa pandemi, bandnya akhirnya berantakan. Ya karena dia udah nggak bisa manggung lagi, karena selama ini tujuannya yang ngeband ya buat manggung gitu. Padahal esensi yang paling mendasar ketika lu bermusik adalah mencipta sebuah karya, hal yang baik buat umat gitu. Nah itulah, mempelajari itu sama teman-teman seni rupa, sama teman-teman audio, yang akhirnya bisa menggugah ulang perasaan paling dasar dari kenapa lu menjadi seniman, kenapa lu berkarya, kenapa lu mencipta karya. Ngebahas itulah yang menarik gitu lah. Keterusan sekarang gue jadinya serius gitu. Kalau bikin forum dia undang Om Leo, udah gue duduk udah kayak sekte gitu lah, temen-temen ngumpul di depan gitu. Jadi lu tuh buat menggugah motivasi orang berkesenian. Bukan motivator nih ya, bukan kayak para motivator itu, tapi gue lebih kecenderungan gue adalah berdialog bersama mereka untuk sama-sama belajar mereka ulang apa yang sebenarnya kita tahu, yang kita ketahui gitu. Jumpingnya sesangar itu lah. 3 bulan pertama mereka buka coffee shop, sukses coffee shopnya, atau bahkan bangkrut gitu. Bulan kelima bukannya dia kalau bangkrut ya, bukannya dia mencari akal agar coffee shopnya tetap enggak, coffee shopnya ditutup, dia buka bengkel sepeda. Dia lompat lagi, dia buka bengkel motor. Dia lompat lagi, dia buka jadi tukang cukur. Dia buka es kepal. Buka lagi, dia buka bikin tahu goreng kriuk. Dia bikin apa jumping. Dia bikin kuliner. Dia tiba-tiba bikin coworking space. Dia bikin apa? Semua yang dia lakukan, oke, bagus, itu mencari pengalaman hidup baru. Tapi kebayang nggak, dia disuruh ngulang lagi jadi coffee shop, belum tentu mau kayaknya, karena udah tahu gagalnya. Jadi dia nggak pernah mau menjadi apa yang sebenarnya saat itu sedang dia jalanin gitu. Kalau gua dan teman-teman rata-rata ada terus, nggak kabur kemana-mana gitu loh. Lu jurnalis, nih lah yang gua ngeliat, yang gua baca dari lu jurnalis, semelenceng-melenceng sejauh apapun pola yang lo lakukan ketika menjadi stand up comedian pun, komika sekalipun, lo menjadi seorang jurnalis di sana, mewartakan cerita, mewartakan sesuatu, memberitakan sesuatu dan segala macam. Polanya itu yang sangat sulit untuk dipelajari sekarang, karena nggak ada ilmunya lagi. Semuanya output. Gimana cara manage band dengan baik dan benar? Buka Google, Wikipedia, how to manage your band, bla 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 bla, keluar, belajar YouTube-nya, belajar progresinya, jadi. Sebulan lo jadi manajer band, sebulan lo jadi pemain gitar hebat, 2 bulan lu bisa nyiptain lagu, bahkan 3 bulan lu udah jadi artis terkenal, bahkan ya bisa seperti itu kondisinya. Satu hal yang dia lupa adalah kenapa dia jadi seperti itu, itulah. Mereka tahu how-nya, kalau di bahasa Inggris tuh ada 5 way kan, what, where, when, why, who gitu ya. Itu mereka hampir nggak tahu semua. Yang mereka tahu cuma how to-nya doang. Yang nggak ada soul-nya. Untuk mengetahui dan iya. Oh, lu tuh menyadarkan orang, lu ngapain memilih jalur ini. Andai kalau jadi musik, berkarya aja, bikin karya sebaik-baiknya. Lo nggak usah mikirin bagaimana cara memasarkan lagu lo agar sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Lu bikin yang dulu yang sebaik-baiknya. Udah yakin belum lu bikin karya baik? Kalau lu udah bikin yang terbaik, ada yang suka, minimal temen lu, tetangga lu, nyokap lu, ada sahabat-sahabat satu circle, kenal semua, tahu semua, dia akan menyebarkan ini, dan baru kita cari polanya. Kita sebarin ya. Ada yang memanage itu, tapi bukan elunya tetap bermusik, mencipta karya sebaik yang bisa lu cipta gitu. Kayak gitulah ngobrolin. Dia 3 tahun 4 tahun terakhir lah gue diundang sama orang-orang tuh, selain karaokean,
untuk itu ngobrol-ngobrol. Dan itu gue sebel banget sama teman-teman, ini tega banget ya para teman-teman mungkin yang ada di angkatan atas gue atau bahkan lagi jalan sama gue yang nggak mau ngelakuin itu, pelit ilmu. Disuruh sharing maunya dalam format diskusi, maunya dalam format, padahal dulu dia ngedapetin juga dari tiang listrik juga gitu. Maksud gue dia mendapatkan ilmu itu juga dari nongkrong bareng sama teman-teman, nggak sengaja ketemu ini, dia nggak mau mengulang kesengajaan itu, ketidaksengajaan itu. Dia maunya sengaja, semua maunya sengaja, mau manggung kalau dibayar, kalau nggak dibayar gue nggak manggung. Gue nggak nyebutin tapi ada lah kan lah, gue nggak bisa nyebutin juga siapa gitu, tapi kan ada yang kayak gitu. Gue nggak mau ngelakuin ini kalau gue nggak dapet impact apapun sih dalam bentuk output, dalam bentuk reward. Dia meminta rewards dari awal, padahal yang harusnya dilakukan adalah rewards itu datang sebagai sebuah bentuk apresiasi kan, penghargaan terhadap sebuah kinerja kegiatan baik yang udah lo lakukan gitu. Kayak gitu lah, ngomongin hal kayak gitu seru banget. Berarti itu orang lebih serius sekarang. Tiba-tiba jadi serius banget gitu. Tiba-tiba jadi banyak hal yang sangat apa ya? Aduh iya deh, gue udah nggak bisa lagi ternyata humor-humoran lagi. Udah bingung gitu lah, bikin apa ya, humor apa ya. Jadi lu mau bikin gimmick-gimmick lucu juga udah bingung. Ya itu akhirnya yang bisa gue lakukan adalah ya kayak kelakuannya Vincent Desta itu, Dagang-dagang ngaco-ngacoan yang menurut gue kayaknya pengen nih lucu-lucuan seperti ini, seneng. Dan ternyata ya gue dikerjain gitu sama mereka berdua. dikerjain gimana? Ya itu, ya mereka kan tugasnya menghibur rakyat, menghibur umat manusia gitu. Orang satu dunia kan seneng semua sama dia tuh, ngeliatin dia kelakuannya Vincent ganteng, Desta lucu, Vincent idola ibu-ibu, mbak-mbak kantoran ya, si Vincent mah idola mbak-mbak kantoran. Dia itu Desta apa-apa. Untuk melakukan itu mereka butuh tim penghiburnya juga kan untuk melakukan. Nah itu salah satunya adalah orang yang ditemukan sama mereka ya gua, ya timnya produksi. Jadi lu tuh di Vindes itu buat menghibur mereka ya, bukan buat menghibur penonton ya. Gila, itu banget. Hibur gua Om Leo, yang ngaco-ngaco deh, kalau nggak lucu keluar. Jadi gua sering banget tuh nggak lucu dimarahin. Oh nggak lucu, keluar dulu. Harus lucu. Anjing gua bingung nih. Tapi Motor, nggak apa-apa ya, mau lari motor. Harley. Mantap. Orang miskin nggak punya Harley. Ini motor sangar tuh, Harley. Gokil. Oh jadi lu tuh diundang buat menghibur mereka, Ingat gua gitu. bukan buat menghibur Penonton kagak, kalau gue pengen menghibur penonton mah gue bikin channel YouTube sendiri kali, bikin apa gitu. Ya nggak nempel sama mereka juga gitu. Ya nggak bisa, ya gue juga nggak punya mental ini juga kayak gitu kan. Seorang Soleh tuh gue inget banget, dialog pertama Soleh selalu kayak gitu ke gue. Dia cuma gue juga curiga lu bukannya nggak sengaja lagi YouTube lu nggak bisa dimonetize. Nah ternyata ya dari yang nggak disengaja dari YouTube-nya, ya udah biarin aja kalau udah nggak bisa dimonetize. Iya, tapi kan lu bisa bikin channel baru udah tuh yang bisa dimonetize. Ya, ngapain? Nah itu makanya Males. sama. Iya mau gua Sama kita. Nah teman-teman, Indra Ameng seperti itu, Batman itu banyak banget. Ya tuh masih ngontrak-ngontraknya nyari duitnya susah nih studio. Lagi bingung kan tadi. Lu tadi denger kan ceritanya tadi? Nyari investor gimana ya? Buat lu tahu sendiri dunia sebenarnya seperti apa. Tapi enggak. Vincent masih nelfon ya. Kita tuh gak nyaman hidupnya gitu loh deh. Di kondisi yang selalu gak nyaman. Jadi pola-pola yang terjadi sama anak-anak itu bukan pola-pola sedang mencari uang, pola-pola gimana agar tetap mereka bisa senang terus gitu kan. Yang menarik sih itu sebenarnya menurut gue lumayan seru sih denger cerita kayak gitu dari teman-teman yang lain. Kocak gitu loh. Lu waktu gabung sama Good Night itu kan itu 2005 ya, sebelumnya 2004 akhir kan? Ya Batman sama Batman sama Rebecca. Terus tiba-tiba tugas gue tuh cuma ngasih, Om Leo, ini kalau buat bikin musik kayak gini pakai apa ya? Salah satu softwarenya itu namanya Fruity Loops. Gue tahu, gue kasih tau ke Batman langsung bikin dan langsung booming, terkenal. Anjir, gue belajar ini udah bertahun-tahun gak jadi apa-apa. Bikin lagu aja belum gitu. Oh, Batman tuh tahu Fruity Loops dari lu? Iya, dulu Batman tuh ngedit video tuh, ngedit lagu tuh masih pakai Final Cut Pro bikin lagu. Oh, Masih pakai video editor kan, gabungin sampling gitu. Bat, ada software yang Bat ini bikin beat ini namanya Fruity Loops.
ada Rebirth juga zamannya, tapi Batman ribet ya. Dulu Susah kan ribet. Fruity Loops kan trennya kan dulu. Sampai sekarang sih Fruity Loops tuh masih mendominasi. Udah kebawa sampai sekarang terus-terusan, ya udah sampai tiba-tiba Batman terkenal, ngajak Om Leo sama Bondi, kita harus manggung nih, gimana caranya supaya manggung ya, supaya kelihatan gak cuma di atas panggung tuh gua sama Rebecca doang. Berarti yang nyetel lagu siapa nih, gua mandir soalnya. Jadi sering banget mau manggung, Becca lagu duluan, lagu pertama dia naik duluan sendiri, dia masih di FOH nyetelin lagu, Pak nanti setelah lagi tinggal play aja terus ke FOH. Oh. Karena nggak ada player di atas panggung, nggak bisa ngeplay sendiri. Iya. Akhirnya manggil Om Leo bantuin, gue naik. Bondi juga mau ikutan, gue mau ikutan. Jadi berempat lah waktu itu, gue, Rebecca, Bondi, Batman. Rebecca satu dan lain hal harus meninggalkan Good Night Electric. Tinggal bertiga lah, cukup lama bertahan sampai akhirnya sekarang ada Vincent, ada Priscil, ada Hans. Kalau di Good Night peran lu berdua sama Bondi sebelum ada yang lain. Apa itu? Humor. Betapa hidup gue dan Batman pun melakukan pola humor saat itu. Anjing cuma kayak gini dong, orang pada dengerin joget-joget. Jadi di atas panggung tuh otaknya ketawa-tawa nih, ngapain nih sebenarnya, kita lagi ngapain nih, nyanyi-nyanyi doang. Pola yang sampai sekarang ke bawah, bukan profesional musician juga. Batman lo kasih gitar suruh nyanyiin lagu yang susah gitu, jangan nggak tahu kuncinya. Ini kunci apa ya, ini nadanya apa ya, pindahnya kemana ya, mungkin susah nyarinya, nadanya salah. Kalau bikin lagu siapa? Lu ada perannya nggak lu sama Bondi Nggak ada, zaman dulu? nyaris nggak ada, Batman semua. Sampai detik ini pun nyaris Batman semua. Kali ini malah Vincent, Hans sama Batman yang bikin. Bondi kadang-kadang cuma ngasih insert, itu ngasih satu sampel lagu, kita kembangin lagu ini, baru dia. Om Leo, gue nggak tahu ada album misteri ya. Lu bayangin gak, album itu ada, Om Leo tiba-tiba ada, yuk manggung. Nah, apaan? Ada album baru lagi, mana lagunya? Nggak tahu, gue ditinggalin. Jadi Kan kata aja. Batman gara-gara lu nggak pernah dateng. Kagak, dia brengseknya dia adalah dia nggak butuh bantuan gue ternyata. Nanti kalau ada dia malah kagak jadi nih lagu gitu. Ya udah, gue nggak pernah diundang tiba-tiba. Ya mungkin karena lu bertahun-tahun jarang datang latihan kan, lu katanya datang 1 jam terakhir. Jadi dia udahlah nggak usah diharapin lu. Gue nunggu dipecat sebenarnya, tapi enggak, ternyata dia kayaknya sayang. Orang si Batman ngomong kayak gini, Om Leo gue nggak bisa mencat lo gara-gara katanya lu udah jadi soalnya Good Night. Bahkan job-jobannya Good Night rata-rata dari lu semua. Jadi kalau lu dipecat kita nggak dapet job juga, nggak dapet job gitu. Padahal lu tuh nggak ada perannya ya. Nggak ada peran lah. Ya gue cuma tahu cara mencet keyboard dan gue kan nggak sinkron orangnya, jadi gue nggak bisa main gitar lah. Gue cuma tahu genjrengnya doang. Gue nggak bisa main gitar sambil nyanyi. Jadi kalau gue main gitar sambil nyanyi, fokus gue, lu tau masih ada orang yang nggak bisa. Iya. Nggak bisa main drum dia, nggak bisa main piano 2 kaki itu dia nggak bisa. Nah itu gue salah satunya. Tapi kalau di lagu Good Night lu main beneran? Apa asal pencet? Gara-gara dikasih tahu nih, lu mencet yang ini, jadi gue mencet belajar. Kasih tau semua sama Batman. Nih. Jadi lu tuh cuma dulunya cuma nongkrong doang di panggung, mencet play. Sama pura-pura mencet. Ada yang pura-pura, ada yang dikecilin gara-gara gepengan di depan tuh. Gepengan dia manajer Good Night tuh kan sekali merangkap apa soundman di Good Night. Kadang-kadang aduh salah semua yang dipencet sama gue, di mute. Gue nggak dikasih kesempatan untuk menunjukkan kemampuan gue untuk bermain alat ya, karena gue juga nggak mampu juga. Jadi kalau misalnya di depan tuh lu, Bondi, Batman pada pegang alat, dulu tuh yang nyala yang mana? Hah? Kan ada 3 nih kalau manggung kan, masing-masing kan megang alat sendiri Lu tuh. tau nggak kalau ada kan bunyinya dikasih Iya. gepeng tuh di monitor doang, jadi di monitor tuh berisik gitu alat gue sama monitor. Tapi salah mencetnya, yang penonton mah di mute, yang ke depan di mute lah. Jadi Batman yang beneran main tuh. Nyanyi doang Batman yang nyanyi doang. Batman kan nggak main apa-apa juga di atas panggung. Iya, berarti tinggal play doang. karaoke berarti. Karaoke. Good Night Electro karaoke berarti. Parah deh. Dari dulu kayak gitu, -1 namanya. Iya, -1. Playback. Jadi lu sama Bondi tuh actingnya jago ya? Jago, tapi ada bunyinya lah sedikit. Tapi setidaknya kelihatan ketika dipencet ada bunyinya gitu. Jadi jangan yang dia mencet kok belum bunyi, baru nanti bunyi. Iya, Pas di video tuh biasanya kerasa tuh. Anjir gue mencetnya salah. Ya kan malu kan. Ketahuan banget lu bukan musisi lu berarti. Orang di atas panggung salah. Jadi berarti. lu berdua tuh cuma gimana temponya supaya lu mencetnya Benar, mencetnya bunyinya agak deket benar. lah. Deket. Ya misalnya ting tung bareng gitu. Bondi lumayan jago karena Bondi akhirnya banyak beberapa nada yang akhirnya dibuang sama Bondi. Aku udah tahu nih caranya nih. Akhirnya di mute sama dia. Bisa main beneran. Dia main beneran lagunya, nada. Kalau gue masih nggak bisa lah.
Kan udah lama, udah dari 2000, udah 15 Ya tahun. nggak sinkron, nggak bisa dilatih. Emang nggak punya bakat itu aja. Kan lu nggak perlu nyanyi di Good Night, maksudnya kan banyak kan Batman. Kan ada mikrofon lah, harus perform daripada lu punya kayak gini-gini dong. Parah. Jadi lah, lu main lebih baik keyboard. ngebelain suara Suara vokal. ada setidaknya ada backup itu pun juga kadang-kadang nggak bunyi kan, suka nggak suka fals. Semenarik itu sih lah kalau gitu. Lu anak-anak tuh ngaco deh, anak-anak tuh dari dulu emang nggak pernah bener. Berarti dulu mah Good Night tuh ya Batman aja ya. Batman sendirian. Lu tuh cuma ya buat nemenin dia di panggung Buat aja nemenin. biar penuh dan Iya. yang mencet Ya, alat. yang angkat alat siapa, yang mencet siapa nanti. Batman kan kagak bisa nyanyi doang, masa dia ngambil ngeplay lagu, ribet. Orang gue pernah panggung pertama gue sama Good Night di SMA, gue inget banget, SMA 9 Halim kalau nggak salah, tahun 2004 akhir, kalau nggak 2005 awal ya, gue lupa antara dua momen itu. Datang ke sana, lu tau gak gue di FOH dikasih CD doang sama Om Leo, ini track pertama lagu nomor 1, 2, 3, lu tinggal ngeplay sesuai sama ini kayak DVD abis itu ya teman-teman selamat ya gue pause gitu kayak DVD player kan DVD player bisa nyetel CD kan, karena nggak ada tuh, belum ada format CDJ tuh, masih barang mahal saat itu. Lu coba lu bawa CD, belum ada flash disk tuh USB yang ditancepin ada suaranya, belum ada zaman itu. Berarti segala macam colokan Good Night itu di panggung itu buat Batman doang ya. Dan banyak mubazirnya sebetulnya colokan-colokan itu. Itu kalau nggak bunyi juga nggak masalah, yang penting ada satu nama, namanya sequencer, ada laptop. Nah itu yang paling penting, benda yang bernama laptop tersebut, karena dari laptop tersebut dia akan keluar sebuah jack audio. Tapi setelah berenam lah baru akhirnya kita latihan. Baru beneran ngeband. Lah. Lu ngapain sekarang? Akhirnya main ngisi string namanya, string session. Dalam artian ada put nada agar suaranya jadi lebih megah. Gue belajar 3 nada itu. Jadi tadinya gue cuma mencetnya 1 telunjuk doang. Gue sekarang udah mulai belajar 3 lah. Yang penting bisa bunyi 3 nada, 4 nada. Asal Ada bunyi. Tapi hafal tiap lagu. Udah akhirnya gue hafalin. Dalam satu album ada Hans sama Vincent main bassnya beneran, Les. Apa Le? Jadi lu tahu lagu tamat gue mencet ini. Iya, dikasih tahu Batman nih Om Leo. Jadi pas mau latihan, nih mencetnya ini. Thank you Batman. Kagak tahu lagunya gue. Parah sih emang tuh mereka. Berarti sebetulnya lu tuh bukan musisi ya? Cuma orang yang bisa bermusik, orang yang tahu caranya main gitar. Iya. Gue bikin lagu lah buat White Shoes. Oh lu ya? Kisah Selatan Jakarta, lu pernah dengar? Ada kisah dari Selatan Jakarta, lagunya White Shoes. Gue bikin itu, gue kompos sendiri pakai gitar, pakai Fruity Loop satu, gue bikin Nah nadanya. kenapa kalau lu di Good Night nggak ada gunanya? Gue pernah bikin satu lagu buat Good Night, cuma kayaknya kayaknya nggak bisa deh. Ya gue pernah bikin satu, ada album keduanya Good Night, ada salah satu lagu gue nyumbang tuh, judulnya I'm Okay. Dengerin ya, itu lagu buatan gue itu. Bisa lah gitu, tapi pakai komputer. Kalau bikin sendiri gitu, nyanyi jadi musisi ngeband gitu. Makanya gue bisanya karaoke lah, karena cuma fokus nyanyi doang, satu hal doang gitu. Ya. Bukan bermain. Jadi gue, Fokus di vokal dan lirik. nah, while ternyata gue nggak mahir banget bernyanyi. Gue lebih cocok ternyata untuk memfasilitasi orang untuk bersenang-senang, milihin lagu, nyanyiin lagu, mungkin lebih cocok buat mereka. Jadi gue jadi pemandu karaoke tuh gue pikir gue tepat banget. Mau lagu apa Mas? Wah, gue puterin, tenang lagi. Itu mungkin lebih cocok. Tapi kan berarti wawasan musik lu luas banget karena lu tahu segala macam lagu. Mau nggak mau. Ya tapi kan kebetulan beruntungnya gue adalah gue pernah ada di dunia radio, gue pernah ada di dunia ketika nemenin bokap gue anak band, pemain drum dia dulu, ketemu temen-temennya suka nyanyi bareng, nongkrong gitu, denger lagu ini, bokap gue nyetel kaset, koleksi kaset bokap gue termasuk lumayan banyak di rumah waktu itu, beberapa rak gitu isinya kaset semua. Gue suka nyetelin, oh lagunya ini, bokap gue juga ngasih referensi nada, bokap gue yang pertama kali ngajarin gue main gitar, dikasih kunci A, dikasih kunci ini, macam-macam. Jadi ada andil di situ, dan ketika sudah mengetahui semua macam proses, segala macam proses itu, udah tinggal gue aplikasi. Oh, muka orang kayak gini, kerut-kerutnya kayak gini, dandanannya kayak gini, pasti suka lagu Bee Gees gitu misalnya kayak gitu. Jadi gue style. Lu udah bisa nebak Nggak, udah selera orang dari stylean. Gue udah manggung karaoke tuh mungkin ada kali 2000 panggung lah, ya lebih lah, 2000-an titik panggung, mungkin 1000 sampai 2000 panggung lah. Dan gue pernah 1 bulan 72 kali karaokean. Iya, gimana coba tuh ngatur?
pagi di sini, siang di situ, malam banget di mana. Pernah tuh gue rekor banget bulan November 2019 gue manggung 72 kali Re. Om Leo himself. Itu belum tim berkaraoke. Iya, bro. Tim berkaraoke tuh ada lagi tuh lah. Iya, Jalan daging juga daging jalan, gok. buluk jalan ke Manado, Gok main di mana. Adit Insomnia, Gilang Gomblo, Ajis Doa Ibu, Batman juga. Batman pernah ke Bali, gue nggak tahu. Lah lu ngapain ke Bali, Bet? Karaoke anjing acara lu. Oh iya, gue nggak bisa lupa. Oh lucu lah. Jadi lu bisa lihat orang begini. Makanya kalau lu ke event ngeliat orangnya crowdnya begini, kasih lagu ini pasti dia disuka. Iya. Itu pengetahuan paling mendasar DJ ternyata. Jadi DJ itu ternyata ada beberapa yang diundang untuk memainkan apa yang dia punya. Contoh skillnya dia dalam memainkan lagu techno, makanya dia diundang di klub itu untuk memainkan lagu-lagu techno. Tapi ada beberapa DJ yang emang jadinya namanya resident DJ gitu. Dia harus melihat suasana, kapan harus muter lagu chill, kapan harus muter lagu sesuai seleranya penonton. Dan kalau ada request dari penonton harus diputerin. Tapi kan DJ yang diundang kan enggak. Ya kita kan nggak bisa request lagu ke Peter Pan. Peter Pan tolong muterin lagu Kahitna. Enggak, dia pasti akan membawakan lagu-lagunya Peter Pan. Mungkin sama persis kayak gue seperti itu. Berarti lu udah bisa ini. Gue masuk nih. Udah Bob. Bob ciao. Keren banget Bob, yang lengan panjang Bob. Bisa disambung, lu beli 2. Nanti dijahit ulang di Bandung. Bisa. Keren asli. Lagu yang paling sering diputer apa selama lu Karaoke. Iya. Sampai detik ini ya. Gue ada satu playlist namanya Om Leo. Di situ ada Om Leo, itu playlist yang paling kalau andai kan crowd belum ada yang request, gue akan muterin lagu itu dulu. Itu ME, Inikah Cinta, Reza, Berharap Tak Berpisah, Izinkan Aku, yang Indonesia ya. Udah itu, kemudian ada Naif, Benci Untuk Mencinta. Yang paling gue inget itu Adams, Konservatif, ERK, Cinta Melulu, Upstairs, Matraman, yang barat Bee Gees, How Deep Is Your Love, Mr. Brightside, Killer, Queen, Bohemian Rhapsody, Dancing Queen, ABBA, ABBA. Yang seinget gue itu sih. Itu yang paling sering diputar. Yang inget. Oasis, Don't Look Back in Anger. Oasis. Itu selalu lagu-lagu standar Pasti, yang itu orang pasti. pada seneng ya. Pasti ya. Yang pasti kalau diputar orang pasti tahu lagunya seperti apa. The Beatles tuh yang Twist and Shout yang paling sering dinyanyiin, malah bukan A Hard Day's Night, bukan Ticket to Ride. Mereka lebih milih yang Shake it up baby now, shake it up baby, twist and shout. Itu malah lebih sering diputar dibanding lagu lain. Oasis, Radiohead, Blur, banyak lah, seru. Gue kangen jadinya, kita udah lama nggak ada acara fisik lagi. Nyanyi bareng. Kalau pas karaoke orang nggak bergerak, lu gimana caranya supaya biar naik? Itu kali ya, itu perbedaannya Om Leo berkaraoke sama. Jadi gua itu nggak pernah menyaksikan sesuatu sebagai keburukan. Penontonnya nggak mau berdiri, penontonnya benci sama acara ini karena ngapain sih ini karaoke? Gua akan karaoke sendiri. Jadi kalau penontonnya pun nggak suka sama kondisi itu, contoh ada satu klub yang nggak tahu karaoke itu apa, kok lagi booming ya? Ada beberapa kali banget lah gue diundang. Mas ngerti karaoke itu seperti apa? Iya kita pengen nyoba, makanya Mas di sini coba aja. Pas gue dateng nggak ada tamu pun nggak ada. Cuma ada bartender doang. Pas dateng ya udah. Satu-satunya cara yang tempat lu sepi. Biasanya kan orang ngelakuin kayak gitu, gue cabut ya. Ya tapi nggak, satu-satunya cara yang gue lakukan adalah ya gue ada bartender di sana yang bisa gue hibur. Akhirnya gue bernyanyi untuk bartender dan segala macam. Oh jadi kalau nggak ada penonton ya lu nyanyi aja Nyanyi sih. sendiri buat menghibur si bartender, waiter. Mas tinggal lagu ini, kadang-kadang mereka yang nyanyi. Jadi datang ke sebuah tempat ekspektasinya bukan tentang tempat itu rame, penontonnya bakal aktif apa enggak, tapi gimana caranya semaksimal mungkin kita akan berfungsi di semesta sebagai seorang penghibur lah. Ya pemandu karaoke tugasnya menghibur orang gitu, ternyata gue baru sadar. Bukan menjadi orang yang akan memutarkan lagu-lagu yang sesuai selera si pemandu. Lu tuh LC berarti. LC, pure LC, cuma cowok aja, jenggotan, gondrong, Dan nggak bisa dipangku. gak usah dipangku, udah persis. Nah, persis lah. Cuma perbedaan dasarnya kan cuma itu doang. Bersenang-senang dengan apa yang bisa kita lakukan gitu.
Tapi nggak pernah ada panggung lo yang asem gitu atau apa? Nggak. Pernah lah. Kayak gimana? Tapi semoga nggak pernah terjadi lagi nih. Gue pernah pertama kali gue ada di panggung besar itu di Makassar 2017. 17. Antara 2016 atau 2017. Makassar nekat. Om Leo, kita pengen karaoke tapi karaoke-nya nggak mau yang di booth. Kita maunya di panggung gede. Oh. Ditaruh gue di panggung gede. Di akhir. Tahu setelah siapa gue karaoke? Payung Teduh. Setelah Payung Teduh Om Leo naik. Dar, penonton pulang semua. Ini apaan? Dar, lagu pertama yang gue setel adalah Padi, Kasih Tak Sampai. Pulang semua orang, kayak kira lagi ngebubarin orang. Begitu layar monitor nyala, penonton udah cabut semua, ada liriknya. Tiba-tiba ada suara penonton jelek banget nyanyi indah. Ada mikrofon satu lah masih nyangkut di penonton gitu. Gue juga nyanyi, balik lagi kita nyanyi bareng. Ramai lah acara itu. Seanyep-anyepnya kayak gitu lah. Maksud gue kayak seburuk-buruknya ya gue pernah seburuk-buruknya bikin acara orang nggak ada yang tahu dulu, nggak ngeh gitu nih apa. Nah ganti aja DJ aja mas, nggak usah nyanyi DJ aja. Iya ini DJ gue, cuma kita pengen nyanyi bareng-bareng. Ada meja itu yang masih megang berisik, nggak suka, pengennya disco aja. Ya gue nggak bisa berbuat apa-apa kalau kayak gitu. Gue akan lapor ke manajer, Pak, crowd bapak ternyata maunya DJ. Saya nggak apa-apa, kita masih seneng kok mas. Biasanya kayak gitu sih, karena kita dibelain juga. Kecuali kita nggak bisa dibela lagi dalam arti, mas pada pulang menonton, mas nggak usah dulu ya. Mas nggak usah ini dulu, kita ganti DJ aja dulu ya. Kecuali kalau kita ada permintaan, ada segmentasi pasar. Oh tapi lebih seringnya dibela. Udah nggak apa-apa, kitanya masih seru gitu. Iya. Masa nggak suka nyanyi sih, itu insting paling dasar loh. Orang bersenang-senang naik atas panggung, ada band gitu, penonton kan di situ nggak bawa alat musik lah. Iya. Nggak bawa gitar, nggak bawa bass, nggak bawa stick drum, nggak bawa drum. Kalau nggak tepuk tangan ngikutin beat, kalau nggak ya nyanyiin lagunya. Itu insting paling dasar. Masa sih lu nggak suka di insting paling dasar kan sebuah nada gitu bisa kocak. Ada ibu-ibu yang protes, mas DJ aja. Joget aja, dia pengen joget. Oh Zumba, geng Zumba kan. Senam nih. Doyan dia, tapi nggak bisa ditolak lah. Namanya juga penghibur, lu gimana sih? Lu juga pasti kan stand up juga kayak gitu. Pasti. Panggung paling aneh lu di mana? Acara partai, nggak perlu sebutin partainya apa lagi. Acara partai. Sama ini, gathering salah satu perusahaan finance nasional lah. Terus? Yang di gathering seluruh pegawainya, seluruh bos perusahaannya datang semua ngumpul di satu tempat di Bogor. Itu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Banyak banget. Orang-orang finance itu. Terus? Kumpul semua. Ada booth karaoke satu dikerubutin sama si bapak-bapak ini pada pengen nyanyi karena ada wece-wece banyak gitu. Ayo nyanyi bareng kita nyanyi. Wah itu asik banget. Banyak banget orang karena banyak banget orang dan jadi semua lu ngajak cewek-cewek di booth itu? Ada, karena disediain buat LC ngajakin. Dan LC udah kasih tau gitu. Tuh Pak itu adalah yang kepala pusatnya Manado. Yang ini kepala pusatnya Pekanbaru mana. Jadi harus dihibur, harus ditemenin buat nyanyi. Itu absurd banget. Dan itu gede banget tempatnya, parah lah. Itu paling absurd sih. Sunatan tapi sunatan juga lucu. Sunatan, anaknya sunatan. Bapaknya pengen setelah selesai sunatan gantian dong bapaknya yang hura-hura. Selain acara kawinan juga sering. Ada sunatan karaoke? Ya buat bapaknya. Iya tapi kan buat orang tuanya lah ya, bukan buat anaknya tapi. Kita pengen seneng-seneng nih nanti pas acara udah pada pulang tamu kita seneng-senengan ya. Jadi ya karaokean. Ya gue sampai karaoke online lah itu kan absurd banget, ada delay kan, ada jeda. Gak peduli orang-orang, yang penting pengen nyanyi lewat Zoom karaoke ada jeda 2 detik lah karena tapi kan yang dia dengar sama yang dia nyanyikan kan seneng sama sesuatu, tapi kan yang denger kan enggak. Bodoh amat, karaoke yang penting. Kita pengen karaoke, pengen menunjukkan kualitas skill suara kita. Dunia lah, lucu lah. Gak nyangka gitu ngejalanin hal-hal kayak gini gitu. Seru sih. Aneh juga ya. Apalagi lah, udah sih yang dunia gue cuma itu sih lah paling lah ngejalanin. Pernah disuruh turun dari panggung? Sering? Woi turun, band aja gitu. Band, ya kadang-kadang gue gini, Mas bro,
lu enak nyuruh, gua disuruh juga kan gitu. Gua disuruh naik ke atas juga. Yang nyuruh gua naik gitu kan, gua selalu bilang seperti itu ke mereka. Yang nyuruh gua naik itu ngasih gua duit. Lu nyuruh gua turun, lu jangan-jangan nggak bayar juga tapi nyuruh gua turun. Oh gitu kan. Jadi kadang-kadang ada dialog itu, emosi juga. Gua disuruh orang, lu juga nyuruh gua. Tapi ada satu orang yang kayaknya lebih oke nih nyuruhnya. Dia nyuruh gua untuk menghibur kalian, tapi lu sementara nyuruh gua untuk turun, nggak menghibur gua lagi. Mendingan lebih mulia yang nyuruh menghibur lah. Bodoh amat kalau nggak terhibur, tapi kan jauh lebih mulia prosesnya. Gue sering dialog kayak gitu sama mereka. Lu tuh punya berapa ribu koleksi lagu? Barat deh. Update terakhir itu mungkin sekitar 200.000 200.000? songbank. Indonesia. Nah, masalahnya itu dia, kita nggak punya stok lagu karaoke Indonesia selain dibikin sama, kalau nggak perusahaan bajakan, karaoke bajakan yang ada di vendor-vendor, Glodok atau segala macam, segala itu, atau dia pengen misalnya official resmi, The Massive misalnya. The Massive ketika ngerilis album juga ngerilis Karaoke-nya. Itu jangan-jangan yang, nah itu dia persoalannya, yang lain dibikinnya ilegal semua. Tapi kalau yang 200.000 barat itu resmi. Gue downloadin dari tahun 2002. Gue download dari MIDI. Ada yang resmi, ada yang gue langganan juga akhirnya. Langganan tuh gue dapat update katalog setiap bulan. Perusahaan-perusahaan seperti ada Sunfly, Zoom, Karaoke, itu dia ngirim satu list Lagu-lagu baru. Itu harganya sekitar 200.000 sekali download, tapi sebulan sekali munculnya. Sekali download tuh berapa lagu? 200.000. Ada 5 sampai 10 lagu. Oh. Full semuanya tuh, semua lagu bisa di-download semua. Iya, dengan berarti Satu kualitas audionya bagus. Benar. Ya. 200.000 lagu lu bisa nyanyiin semuanya? Ya enggak lah, yang gue tahu-tahu aja yang hits. Tapi kan ketika kayak tiba-tiba ada orang datang, cewek masih muda, kece, aku minta lagu Taylor Swift dong. Gue nggak pernah dengar lagu Taylor Swift sebelumnya. Bahkan kadang mereka minta request lagu yang lagi hits saat ini di YouTube gitu ya. Tapi belum muncul karaoke-nya, versi karaoke-nya belum ada. Di request, ya udah nggak apa-apa, sekalian lagunya aja. Gak bisa. Gak, gimana caranya? Gue nggak punya lagunya juga, gue karaoke gitu. Karena lu bukan pemutar Spotify. Iya, kalau Spotify enak tinggal search. Tapi di tempat lain bisa. Iya, di tempat lain udah ada online, udah tuh bisa keluarin liriknya. Gue karaoke -1, gue nunggu perusahaannya bikin dulu, kalau nggak sampai ada bajakan ya baru lagunya bisa gue puterin. Iya, lu tuh bukan DJ lawless kayak Semi Aryan muter dari Spotify ya. Kan anak-anak kan itu kan, tapi kan sama aja sebenarnya. Mereka udah nggak peduli ada suara vokalnya atau enggak. Tapi kalau gue tuh lebih seneng ada mikrofon, suaranya -1 sehingga gue bisa dengar ada orang bernyanyi. Iya, kalau anak-anak kan kayak Aryan Semi bukan karaoke -1 kan. Mereka mah muter Spotify, tapi dan nyanyinya, YouTube lolos ya. Nyanyinya bareng. Ya, nyanyiin lagu. Kalau lu mah khusus -1. Semua yang lu puter nggak akan ada vokalnya. Nggak ada. Iya, kalau Aryan sama Semi kan nggak ada yang nyanyi ya, vokal masih ya karena lagunya lagu asli. Kecuali kepepet banget kayak lagu Matramannya Upstairs, gue nyanyain kan ke Upstairs juga. Konservatifnya di Adam juga nggak ada vokalnya. Ada vokalnya. Gara-gara, tapi kan teman-teman kan pada pengen nyanyiin itu. Om udah dibikin lirik aja, video lirik, karena juga kayak Spotify juga akhirnya gue bikin lirik juga akhirnya buat mereka semua. Semenarik itu sih. Lucu sih lah ya, banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Kalau lu muter lagu yang lu nggak tahu tapi ada di lagu lu diam aja berarti nggak ikut nyanyi? Mencoba untuk belajar, karena nanti suatu saat gue akan nyanyikan lagu itu lagi pasti. Kayak ketika gue denger lagunya enak, kecuali lagunya mungkin nggak nyocok sama gue ya. Iya. Aduh, percuma juga nih, suatu saat juga nggak bakal lagi ada cuma dia doang. Lagu daerah khususnya gue mempelajari karena ketika gue ke Medan atau ke Batak gitu ya, gue pernah karaoke di Danau Toba. Acara Kemenparekraf waktu itu. Gue karaoke-nya di Danau Toba gitu. Pada request lagu Batak, untung gue punya gitu ya, gara-gara visi dibajakan. Kan visi dibajakan zaman itu kan emang komplit lagu-lagu karaoke. Lu sempet downloadin dulu lagu-lagu daerah? Gue beli CD di Glodok, kalau nggak di pinggir jalan itu DVD itu satu kardus gue rip satu-satu. Ini capek banget. Iyalah, belum ada. Sekarang ada YouTube, nyebelin banget. Pas ada YouTube udah beli banyak gitu, ya udah akhirnya download dari YouTube aja semua. Jadi lu sampai ke stok lagu daerah? No.
nyaris. Pokoknya lagu hits, asal hits ya. Jangan sampai nggak hits aja. Tapi rata-rata orang kan mintanya yang hits ya. Iya, itu dia, kalau sampai nggak hits pun niche nih, berarti dia pengen nyanyi lagu yang nggak pernah ada sebelumnya. Harus gue fasilitasin juga, tapi gue arahin untuk jangan yang mirip. Penontonnya, nanti penontonnya nggak ada yang tahu lagunya, kasihan. Udah yang tahu-tahu aja. Tapi aku pengen lagu itu. Yang agak ini deh, yang beda deh, kita cari yang lagunya. Kita kasih opsi agar penonton juga tahu gitu. Nah kebetulan gue nyaris tahu semua lagu-lagu yang disukain sama crowd gitu kan. Udah untungnya cuma kayak gitu deh, seorang pemandu setidaknya ngerti bahwa crowd itu tiba-tiba ada yang datang, mas lagu sedih, mas ini sedih banget, down tempo ini lagi up gitu, lagu-lagunya lagi lagu Green Day, The Killers, atau misalnya ada band-band rock gitu ya. Tiba-tiba dia minta yang drop banget gitu lagunya. Aduh, lu jangan. Nanti ya, kalau nanti pas kita mau bubar gue bisa puterin pas dia ada santai. Oke, ditungguin sama dia. Berat juga berarti tugas lu tuh sebetulnya. Karena gue nggak boleh nolak request loh. Oh. Ya gue ada di sana gara-gara tugas gue kan untuk melibatkan aktivasi mereka. Iya. Beda sama DJ makanya Le. Iya, Bahwa mereka harus bernyanyi, mereka harus pegang mikrofon untuk menyanyikan lagu gue. Kalau mereka request dan gue nggak kasih, gue motong rezekinya dia yang udah datang ke tempat itu karena dia pengen ikutan nyanyi. Dia pengen menunjukkan bahwa suaranya bagus juga. Karena kan -1 akhirnya karaoke. Iya, karena lu konsepnya Om Leo berkaraoke ya. Iya. Oh ini bahasan karaoke paling kompleks nih Le. Kenapa? Ngobrol gitu. Ada banyak banget cerita-cerita absurd yang tadi kita paparin. Tapi bedanya lu dengan orang-orang lain yang memandu karaoke juga apa sebetulnya? Gak ada bedanya sebenarnya. Mereka sama-sama mahir mengerti crowdnya, mereka maunya lagu apa, mereka muterin lagu apa, playlist mereka seperti apa. Satu hal yang mungkin nggak mereka punya, integriti tentang bernyanyi. Gimana maksudnya? Bahwa mereka saat itu sedang mengeluarkan video lirik aja, jangan-jangan penonton bisa nyanyi juga, atau penonton hafal lagunya sehingga nyanyi bareng. Kalau gue integriti tentang bagaimana seorang penyanyi akan dipuja saat itu. Jadi gue sering banget nemuin bintang-bintang bakat-bakat hebat penyanyi gara-gara karaoke. Ada orang yang, mas mau nyanyi karaoke, minta lagu ini, nadanya normal kan ya? Pas nyanyi suara mirip banget Adele. Ada itu yang juara karaoke, ada beberapa festival, satu festival kemarin tuh acara dari salah satu brand, juara karaoke-nya gue nemuin di crowd. Anjing suaranya bagus tuh, bro. Gue bagi nomor lu, siapa tahu suatu saat ada kompetisi karaoke gue pengen ngundang juara akhirnya. Gitu gue mungkin yang nggak bisa didapetin dari party DJ karaoke mungkin itu. Karena kalau DJ karaoke ini kan gimana caranya agar penonton bisa bernyanyi singelong dengan lagu yang diputar sama DJ. Kalau gue nggak, gimana caranya agar si penyanyi yang sedang pegang mikrofon, karena mikrofon cuma sedikit, mungkin cuma 3 gitu, itu bisa bernyanyi dan mengeluarkan, karena gue mengharapkan itu di crowd. Ada orangnya nah itu yang gue seneng banget lihat orang kayak gitu. Kalau lu dapat job karaoke, lu bawa alat apa doang? Biasanya ya saat ini kan lebih mudah. Yeah. Saat ini semua klub ada proyektor, ada LED. Dulu kan gue bawa monitor tabung tuh 2. Lu bawa monitor ya kan belum ada laptop lah, tahun 2004 nggak ada laptop soalnya. Dan andai kan ada laptop, nggak ada laptop yang colokannya ada colokan apa? VGA. Oh. Itu baru ada teknologi itu, baru tersebar luas bahwa barang itu jadi sangat murah, bisa kayak presentasi sejak ada proyektor kan. Zaman itu belum ada proyektor lah. 2003 tuh proyektor masih barang mahal banget lah, itu barangnya dijaga kali. Jadi lu bawa monitor, bawa proyektor. Dan nah dulu mungkin 2005 lah baru ada proyektor, baru mulai tersebar. Sebelumnya kan pakai TV tabung, monitor tabung. Jadi cuma ada komputer doang yang bisa 2 monitor tuh. Yeah. 1 monitor buat penonton, 1 monitor tabung ya, bukan yang flat ya. 1 monitor buat gue, jadi gue ngoperate yang lagu di sini, penonton lihatnya yang layar. Gila ribet amat. Zaman par kan kayak gitu dulu tuh. 2 monitor. Nah, baru ada laptop. Baru kemudian ada proyektor. Semua klub kan ada proyektor, mulai bisa ditarik ininya apa? Iya, jadi lu tinggal bawa laptop. Lirik tinggal ditembak sama mereka. Audionya masuk ke si DJ. Mixer DJ. Sekarang jadi lu kalau pergi tinggal bawa laptop. 1 laptop aja sama sound card. Sama data bank lagu. Data bank lagu di hard disk. Hard disk ini sama apa yang si Enggok sama semua. Pada punya semua. Backupnya. Jadi backup semua. Jadi gue punya. Dan semua teman-teman tuh kadang-kadang dari teman-teman dari Medan ngirim hard disk ke gue, Om Leo mau dong ngopiin lagunya. Kopi, ambil. Gue nggak itulah lah. Asalkan sama waktunya cukup, gue bisa ngopiin mereka semua. Padahal itu kan lu beli dan waktu.
Ya mungkin ya dosanya gue di situ kali ya, menyebarluaskan barang Enggak, maksudnya yang umum kerja gitu. keras lu capek, mereka tinggal copy, lu yang kerja keras maksudnya. Ngedownload di Gue malah ilegal, dia jadi ilegal, gue juga kadang-kadang ilegal karena gue menyebarluaskan barang ilegal. Sama aja sih, ya berbagi lah ya, misalnya ilmu kok pelit. Pernah ada lu karaoke terus ada penyanyi benerannya Ada dan nggak sengaja gitu sama siapa? Marcel pernah ada di venue. Oh nggak sengaja lu Nggak putar, sengaja tiba-tiba ada Marcel. Nyanyi Tiba-tiba ada nyanyi. Ada Marcel. Afgan, tiba-tiba ada Afgan di situ. Lagi lupa Ada Afgan, suruh nyanyi. Afgan naik, bawain lagunya Afgan. Kalau nggak Afgan bawain lagu orang lain yang kita nggak pernah ngebayangin. Gue pernah karaoke sama Rian The Massive. Rian The Massive pernah nyanyi lagu itu, lagunya Boyz II Men. Hah? Baru kali ini gue denger Rian The Massive gara-gara ada karaoke. Dulu kan kita pernah bikin ya, ada Soleh Solihun, ada Aumes, gitu-gitu lah, kayak gitu lah karaoke lah. Kayak kadang-kadang bisa di set, kadang-kadang ya nggak di set. Ada beberapa temen yang ternyata bisa nyanyi. Dan lu harus bisa mentolerir kalau suaranya jelek ya. Iya, nggak masalah. Pokoknya apapun yang bisa kita fasilitasi buat mereka semua. Penghibur lah, itu kayaknya udah jadi apa ya? Udah jadi hak segala bangsa gitu kayaknya. Bahwa lo berkewajiban untuk menghibur orang, haknya orang untuk mendapatkan hiburan ternyata dari kita. Apapun. Udah mau jam 5 gue belum asar. Mau jemput bini juga. Teman-teman gue bercita-cita akan diwawancara orang. Soalnya ngundang orang-orang terkenal. Gue pernah bilang kayak gitu dalam hati gue. Anjing, soalnya yang milih orang lain dan milih gue, berarti gue mungkin nggak sejajar sama mereka. Kan belum ketemu. Iya, pas ketemu. Om lu kapan-kapan? Alhamdulillah karena gue seneng banget ngobrol sama dia dari dulu. Jadi gue, ya kita sering bahas dulu, ngebahas band jelek, sering ngebahas tentang, gue sering banget dialog sama Soleh di zamannya Multiply dan Friendster. Om Leo, gue inget banget pertanyaan lo. Om Leo, kenapa di setiap sajak lo kok ada kata itil sama pramuka? Gue inget banget lah itu. Lu masih inget gak sajak lu? Kita tutup dong. Dong, sajak yang paling lu inget. Jadi buat yang belum tahu, Leo ini selain pixel art, Good Night Electric, terus karaoke, dia ini adalah pujangga juga. Seniman, sastrawan. Apa ya puisi yang gue inget? Tahun 2000-an, 2005-an itu sempat beredar viral yang hal-hal yang membatalkan puasa. Itu Om Leo yang bikin ada, iya kan? Itu 2005 tuh dulu yang dilarang apa sih, salah satunya dilarang meludahi kelamin wanita gitu ya. Di bulan puasa ya anjir, enggak usah bulan puasa, bulan biasa aja diludahin, nanti diusap-usap. Dan lebih dosa lagi, lebih batal. Kalau ngeludahin aja enggak batal katanya. Karena enggak sengaja, tapi kalau sampai diusap-usap lama sampai keluar air mani. Dilarang memegang tete pacar apa sih? Payudara sebelah kanan apa sih? Oh lupa. Lupa. Gawat dulu tuh. Silakan cari deh, coba. Mungkin masih ada ya kalau di googling ya. Kalau gue sajak, gue inget itu sih. Apa coba mari kita tutup wawancara ini dengan sajak dari Om Leo. Aku teringat hari itu ketika engkau menggunakan lipstik di pantai karena kamu berhasil menemukan sebuah lipstik di pantai tersebut. Kau gunakan lipstik tersebut di bibirmu. Kau merasa bahwa kamu sangat indah saat itu. Tanpa sadar tiba-tiba terjadi badai dan gelombang besar, dan lalu kemudian hancur binasa semuanya. Kita semua terkena badai. Kita berpegangan erat pada sebuah pohon kelapa. Badan kita tiba-tiba hancur babak belur karena ada sebuah makhluk yang memukuli kita. Oh Anwar sahabatku, kalau ku ingat masa itu, ternyata kamu sedang menggunakan lipstik Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul marah karena kamu menggunakannya, sehingga dia mendatangkan seluruh pasukan. Ini inget banget. Jadi lu pengen nanya. Enggak jadi closing. Lu tuh belajar nulis begitu dari mana? Enggak ada lah. Lu tuh dari mana? Enggak ada lah. Banyak banget puisi-puisi lu yang kau tertabrak Metro Mini. Metro Mini enggak nyampe-nyampe. Gak ada lah. Metro Mini kan enggak nyampe-nyampe, kan ada kan lu puisi lu yang itu. Apa Metro Mini udah mau deket tapi masih lompat. Belok terus ada kan puisi lu kan yang Metro Mini apa sih? Iya. Ada lu di track lupa gue enggak inget. Ngaco ya.
puisi lu tuh ngaco. Pohon itu disuruh bikin, akhirnya bikin asal-asal nulis kata-kata yang saya ingat aja. Gue jadi nggak pernah ingat sebenarnya kata-katanya. Sebelum PD Baik nulis Drunken Master yang ngaco-ngaco, ini Om Leo udah tuh nulis puisi-puisi yang sembarangan. Gue pernah bikin buku. Lo tau editornya siapa? Siapa? Raditya Dika. Buku. Disconnect. Oh iya kan gara-gara di tracks itu kan. Gara-gara di tracks. Di Dika. Om Leo gue suka banget sama tulisan lo. Datang dong ke kantor gue, dia masih di apa media gitu. Iya, Gagas Media. Gagas Media, Dika. Iya itu kan gara-gara di tracks kan di Tiba-tiba gue datang di sana, Om Leo gue pengen ngeditin tulisan-tulisan lu dong. Jadilah dia editor gue. Gue gila, gue jelek-jelekinnya editor gue Raditya Dika. karena puisinya apa ngaco, penuh humor. Nggak ada yang ini selain lagi. Ini kan nggak jadi tadi closing. Sekali lagi dong. Puisi lu yang lu inget. Bentar, apa ya puisi gue? Gue lupa banget. Ada satu puisi yang gue ingat tentang kecelakaan maha dahsyat. Terjadi sebuah kecelakaan, sebuah bis terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seluruh penumpangnya luka-luka berat. Namun ketika petugas datang untuk menyelamatkan para penumpang, mereka tidak menemukan penumpang sama sekali. Mereka hanya menemukan supir, karena ternyata di dalamnya adalah bis pengangkut supir perusahaan. Jadi satu kendaraan saya supir semua, nggak ada penumpang. Antar jemput perusahaan gitu. Gue ingetnya itu doang, lupa tapi gue ceritanya gimana. Kurang lebih gitu. Jadi pas petugas mau mana pak penumpangnya? Semua supir semua gitu, pakai baju supir, baju sama semua karena Bis pengangkut bis supir. bis pengangkut Damri. Jadi ada Damri selesai, ada tugasnya Damri di Jakarta, dia pulang kampung mau ke Bogor. Pakai baju supir Damri semua. Lah ini mana penumpangnya kok? Semua supir. Udah semua driver. Dadah semua. Soleh terbaik, solehun everybody. Fans.